Bab 461 Orang Kuat yang Legendaris. Semua orang, termasuk Chen Feiyu, Lu Baoyu, dan bahkan Tante Yuchen, tercengang. Saat berikutnya, saya melihat sosok seorang pria anggun muncul dari udara tipis di samping Tante Yuchen, mengenakan jubah konfusianisme biru. Dia terlihat sangat muda, tetapi pelipisnya berwarna abu-abu dan matanya dalam serta perubahan-perubahan kehidupan, yang sepenuhnya tidak terlihat berapa umurnya. Pria anggun inilah yang menangkap pedang mematikan Chen Feiyu di antara kedua jarinya. Chen Feiyu terkejut. Dengan menyerap energi dalam mutiara Yuehua, kekuatannya saat ini, sebenarnya, sangat dekat dengan tahap akhir Grandmaster. Meskipun pedang yang baru saja dia tebas Tante Yuchen tidak menggunakan seluruh kekuatannya, itu adalah masih cukup untuk memecahkan gunung dan memecahkan batu. Namun dia tidak pernah menyangka pria di depannya bisa mengambil pedang Chen Feiyu hanya dengan 2 jari. Tingkat kultivasi seperti itu bisa disebut master tingkat dewa. Yang juga terkejut adalah Lu Baoyu. Dia menutup mulutnya dengan satu tangan dan menebak dengan kaget, kamu dapat mengambil pedang Chen Feiyu hanya dengan jarimu. Mungkinkah? Mungkinkah dia menjadi orang kuat yang tiada taranya di alam legendaris? Memikirkan hal ini, Lu Baoyu bahkan lebih terkejut, dan pada saat yang sama sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Alasannya sangat sederhana, karena pria kuat yang anggun dan tiada taraf ini jelas membantu Tante Yuchen. Siapa kamu? Chen Feiyu menghunus pedangnya dan segera melompat mundur, dengan hati-hati menjaga jarak tertentu. Pria anggun itu sepertinya melihat bahwa Tante Yuchen terluka terlalu parah, kilatan kemarahan melintas di antara alisnya, dan kemudian berkata, Junior, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Singkatnya, kamu tidak dapat membunuh orang ini. Dia jelas mengacu pada Tante Yuchen. Tante Yuchen juga terpana, dalam kesannya, dia sama sekali tidak mengenal pria anggun ini. Chen Feiyu mencibir dan berkata dengan nada menghina, dia bisa membunuhku, tapi aku tidak bisa membunuhnya. Logika ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah kamu juga dari Sekte Wuyun? Lu Baoyu tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Chen Feiyu sebenarnya memarahi orang kuat legendaris di depan umum karena tidak tahu malu. Bukankah dia takut mati? Mata Lu Baoyu membelalak, dan hatinya dipenuhi rasa ngeri. Saya bukan anggota Sekte Wuyun, tetapi Anda tidak boleh membunuh Nona Tantai. Jika Anda ingin mengetahui alasannya, maka saya akan memberitahu Anda, karena Nona Tantai telah saya selamatkan. Nada suara pria anggun itu sangat tenang, tetapi kata-katanya mengungkapkan keyakinan dan kesombongan yang mutlak. Chen Feiyu segera mengerutkan kening. Meski pria anggun di depannya hanya berdiri diam, Chen Feiyu bisa merasakan ancaman yang menusuk tulangnya. Ini adalah pertama kalinya Chen Feiyu bertemu dengan pria kuat yang menakutkan sejak dia turun dari gunung. Bagaimana jika aku bersikeras untuk membunuhnya? Chen Feiyu perlahan mengangkat pedang di tangannya. Chen Feiyu berani mengangkat pedangnya melawan pria kuat legendaris. Apakah dia gila? Lu Baoyu tampak lebih ngeri, dan pada saat yang sama dia diliputi kecemasan. Sayang sekali denganku di sini, bukan saja kamu tidak bisa membunuhnya, tapi nyawamu sendiri juga dalam bahaya. Pria anggun itu menggelengkan kepalanya dan tertawa, tawanya penuh penghinaan. Ada niat membunuh dalam kata-kata ini. Wajah Chen Feiyu menjadi lebih suram, dan Lu Baoyu bahkan lebih ketakutan. Tante Yuchen memanfaatkan kesempatan ini dan tidak bisa menahan rasa penasaran batinnya untuk waktu yang lama, dan dengan cepat bertanya, Senior, terima kasih atas bantuan Anda. Bagaimana Anda tahu nama juniornya, dan bagaimana Anda muncul untuk menyelamatkan juniornya? Nama saya Liu Qingfeng. Pria anggun itu, Liu Qingfeng, tersenyum dan berkata, adalah tugas saya untuk menyelamatkan Anda. Sama-sama, Nona Tantai. Tante Yuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Liu Qingfeng tidak menjelaskan, menoleh, menatap Chen Feiyu dengan tatapan merendahkan, dan berkata dengan nada menghina, Junior, sejujurnya, di mataku, kamu tidak berbeda dengan semut. Aku menjaga identitasku dan tidak ingin bertarung denganmu, tapi, karena kamu telah melukai Nona Tantai begitu parah, jika aku tidak memberimu pelajaran, itu akan menjadi kelalaianku dalam tugas. Aku hanya menggunakan 3 jurus. Setelah 3 jurus, apakah kamu masih hidup atau mati, kamu tidak bisa menyalahkanku. Lu Baoyu terkejut. Dia menduga Liu Qingfeng adalah orang kuat di alam legendaris. Anda harus tahu bahwa di antara tuan yang kuat, kekuatan setiap alam kecil sangat berbeda.
Tetapi di alam legendaris, setiap alam kecil, itu adalah sebesar jurang di langit dan di bumi. Belum lagi 3 gerakan Liu Qingfeng, bahkan jika dia hanya melakukan 1 gerakan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Chen Feiyu, yang berada di level master. Dapat dikatakan bahwa setelah 3 gerakan Liu Qingfeng, Chen Feiyu pasti akan mati. Bab 462, Tamparan Kurang Ajar. Memikirkan hal ini, ekspresi Lu Baoyu penuh kekhawatiran. Tante Yu Chen juga berpikiran sama, bisa dikatakan di matanya, Chen Feiyu sudah mati saat ini. Jika kamu tidak berani, berlututlah dan minta maaf kepada Nona Tantai. Mungkin aku bisa melepaskanmu, kata Liu Qingfeng dengan nada menghina. Mata Chen Feiyu berkilat dingin, dan dia mencibir, saya, Chen Feiyu, pria baik yang lurus dan lurus, bagaimana saya bisa bersujud kepada seorang wanita dan memohon belas kasihan? Berhenti bicara omong kosong, Anda bisa memamerkan keterampilan apapun yang Anda miliki, apa yang akan terjadi jika aku mengambil 3 jurus darimu? Itu bukan nada yang buruk. Sayang sekali betapapun kerasnya nada suara semut, ia tetaplah seekor semut. Kamu dapat menghancurkannya sampai mati hanya dengan 1 jari. Liu Qingfeng tertawa mengejek, lalu berkata, ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu Anda tentang seni bela diri saya. Alam adalah tahap tengah dari legenda. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, kecantikan Lu Baoyu menjadi pucat, dan dia berdiri dengan gedebuk merasakan gejolak di hatinya. Meskipun dia sudah menduga bahwa Liu Qingfeng adalah orang kuat di alam legendaris, dia juga berpikir bahwa Liu Qingfeng hanya berada di tahap awal legenda. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Liu Qingfeng sudah berada di tahap tengah legenda. Di tahap tengah legenda, dia ternyata adalah orang kuat di tahap tengah legenda. Ya Tuhan, orang kuat tak tertandingi di level ini jarang terjadi bahkan di seluruh Tiongkok. Jika Chen Feiyu mengambil 3 jurus Liu Qingfeng, bukankah dia pasti akan mati? Lu Baoyu merasa putus asa di dalam hatinya. Jika kamu ingin mengambil nyawaku, Chen Feiyu, 3 gerakan mungkin tidak cukup. Chen Feiyu tampak sama seriusnya, mengetahui bahwa jika Liu Qingfeng mengambil tindakan, itu akan menggemparkan dunia, tetapi dia tidak boleh menyerah. Alasannya sangat sederhana, karena dia laki-laki. Kamu adalah semut yang sombong. Dengan 1 gerakan, kamu akan memahami kesenjangan besar antara kamu dan aku. Gaya elegan Liu Qingfeng segera menghilang, ekspresinya sombong, dan dengan lambaian lengan jubahnya, Tante Yu Chen telah diayunkan 5 beberapa kaki jauhnya darinya, dan akhirnya stabil. Mendarat dengan kokoh di tanah. Langkah ini sepenuhnya menunjukkan kultivasinya yang luar biasa. Tante Yu Chen terkejut dan semakin percaya diri pada Liu Qingfeng. Segera, Liu Qingfeng mendengus dingin, dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Tangan itu sangat putih dan jari-jarinya sangat ramping, seolah-olah itu adalah tangan wanita. Namun, tangan ini mengandung kekuatan tak terbatas, dan kemudian dengan telapak tangan yang tiba-tiba, dia melakukan tendangan voli ke arah Chen Feiyu. Tembak. Tiba-tiba, kekuatan telapak tangan yang agung, yang sepertinya mampu menutupi langit dan matahari, melonjak menuju Chen Feiyu. Wajah Lu Baoyu dan Tante Yu Chen berubah pada saat yang sama. Mereka berjauhan satu sama lain, tetapi mereka sudah bisa merasakan kekuatan tak terbatas dari kekuatan telapak tangan ini. Mereka merasa ketakutan di dalam hati. Mereka memperkirakan selama mereka berada tersapu oleh kekuatan telapak tangan ini, mereka akan langsung hancur berkeping-keping. Dan Chen Feiyu terletak di tengah telapak tangan, dan tekanan yang dia tanggung hanya akan lebih menakutkan. Mereka menebak dengan baik. Hampir seketika, Chen Feiyu terkena kekuatan telapak tangan yang sangat besar. Meski hanya telapak tangan di udara, namun tetap menahan nafasnya dan membuatnya sulit bernafas. Telapak tangan di udara ini tidak hanya puluhan kali lebih kuat dari kekuatan telapak tangan Yun Zhenxiong, yang sebelumnya dikenal sebagai tak terkalahkan dengan 2 telapak tangan. Jika kekuatan telapak tangan Yun Zhenxiong seperti gelombang sungai, maka kekuatan telapak tangan Liu Qingfeng bergejolak dan sekeras gelombang laut. Chen Feiyu berteriak keras dan menebas ke depan dengan pedang panjangnya, mencoba memisahkan kekuatan telapak tangannya. Namun, dia baru saja mengangkat pedangnya, tetapi pedang itu tidak bisa mengenainya. Tidak hanya itu, bahkan ketujuh lubangnya pun berdarah, dan tanah di bawah kakinya retak inci demi inci, sungguh mengejutkan. Ekspresi Lu Baoyu ngeri dan hatinya penuh kekhawatiran, tetapi dia juga tidak berdaya karena Liu Qingfeng adalah orang kuat yang legendaris.
Selama dia bergegas, dia akan dikejutkan sampai mati oleh sisa kekuatan telapak tangan sebelum dia bisa selamatkan Chen Feiyu. Sungguh bodoh. Seorang master di alam master sebenarnya ingin memblokir telapak tanganku. Tahukah kamu bahwa di depan orang kuat di alam legendaris, bahkan seorang master tidak ada bedanya dengan semut? Liu Qingfeng terkekeh dan mengejek, matanya penuh penghinaan, seolah-olah dia telah melihat Chen Feiyu dihancurkan berkeping-keping oleh telapak tangannya. Bodoh dan konyol. Hari ini, saya, Chen Feiyu, akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya bisa mematahkan telapak tangan Anda dengan kultivasi master saya. Hancurkan untuk saya. Bab 463, Chen Feiyu, terimalah nasibmu. Chen Feiyu berteriak keras, dan budidaya di tubuhnya berjalan dengan liar. Dia menggunakan metode Wuji untuk terus-menerus mengubah energi telapak tangan yang menindasnya menjadi ketiadaan. Meskipun dengan budidaya tuannya, dia tidak dapat sepenuhnya melarutkan energi telapak tangan orang kuat legendaris itu, tapi dia hampir tidak bisa melakukannya. Kamu bisa melebur sebanyak yang kamu mau, dan kemudian menggunakan energi internal yang telah meleleh untuk melonjak dengan gila-gilaan ke pedang panjang di tanganmu, menebas secara tiba-tiba. Bodoh, sangat bodoh, Chen Feiyu, meskipun kekuatanmu sudah langka di antara pembangkit tenaga listrik tingkat master, kamu masih rentan terhadap pembangkit tenaga listrik legendaris. Tantai Yuchen menggelengkan kepalanya dan mengejek. Tiba-tiba, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Chen Feiyu berteriak. Hancurkan untukku. Tiba-tiba, pedang panjang di tangan Chen Feiyu jatuh, membelah energi internal pembangkit tenaga listrik legendaris menjadi dua bagian. Segera, kekuatan telapak tangan menghilang, dan Chen Feiyu tersentak, hehehe, 7 lubangnya berdarah, dan penampilannya sangat menakutkan, mulut harimau di tangannya juga pecah dan keluar darah. Jelas, sangat sulit juga bagi Chen Feiyu untuk mematahkan telapak tangan orang kuat legendaris itu. Namun, meskipun dia dalam keadaan sangat malu, matanya bersinar karena kegembiraan, dan dia penuh energi dan semangat yang tinggi. Jadi ini adalah kekuatan telapak tangan dari orang kuat legendaris. Chen Feiyu tersenyum dengan tenang, mengangkat pedangnya dengan bangga, dan berkata, jadi tidak lebih dari ini. Liu Qingfeng terkejut, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Ini. Bagaimana ini mungkin? Chen Feiyu sebenarnya benar-benar mematahkan telapak tangan orang kuat legendaris itu. Tantai Yuchen tidak dapat mempercayainya, ekspresinya penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang dilakukan Chen Feiyu. Itu. Bagaimana kamu melakukannya? Liu Qingfeng bahkan lebih seperti ini. Sebagai orang kuat legendaris, ketika menghadapi Chen Feiyu, yang satu tingkat di bawahnya, dia berpikir dia bisa membunuh Chen Feiyu dengan satu gerakan. Siapa sangka Chen Feiyu akan mematahkan telapak tangan ini? Liu Qingfeng merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar di depan umum. Lu Baoyu menghela nafas lega melihat Chen Feiyu yang sepertinya telah berubah menjadi pria berdarah, hatinya tiba-tiba menegang lagi. Jelas sekali, sangat sulit bagi Chen Feiyu untuk mematahkan telapak tangan Liu Qingfeng, tetapi ada dua gerakan lagi nanti, dan masing-masing gerakan pasti akan lebih kuat dari yang terakhir. Lu Baoyu tidak percaya bahwa Chen Feiyu benar-benar dapat menerimanya sepenuhnya. Benar saja, jejak kemarahan dan penghinaan yang mendalam muncul di antara alis Liu Qingfeng, dan dia berkata, Chen Feiyu, tolong berhenti bersikap sombong. Tahukah Anda bahwa saya hanya menggunakan 8 poin kekuatan sekarang? Saya tidak akan menyimpan lebih banyak lagi langkah saya selanjutnya. Saya pikir Anda harus sangat jelas tentang konsekuensi menghadapi telapak tangan berkekuatan penuh dari orang kuat di alam pertengahan legendaris. Lu Baoyu tiba-tiba terkejut. Kekuatan telapak tangan barusan sangat menakutkan, tetapi itu hanya 80% dari kekuatan Liu Qingfeng. Jika Liu Qingfeng menggunakan seluruh kekuatannya, bagaimana mungkin Chen Feiyu masih hidup? Konsekuensinya. Chen Feiyu menyeka darah dari wajahnya dan berkata dengan percaya diri, konsekuensinya adalah saya, Chen Feiyu, masih bisa berdiri di puncak gunung Yangjiang. Susi sombong. Liu Qingfeng tiba-tiba menjadi marah dan berkata, aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan sekarang. Saat kamu sampai di dunia bawah, pergilah dan jadilah sombong dengan penguasa neraka. Setelah mengatakan itu, Liu Qingfeng berteriak keras, tetapi tanpa gerakan apapun, dia melompat tinggi, seolah-olah berdampingan dengan bulan purnama. Tidak, bahkan bulan purnama hanya bisa menjadi latar belakangnya. Kemudian, kepala dan kaki Liu Qingfeng adalah
mengulurkan telapak tangan, dan menamparkan dahi Chen Feiyu dengan sikap memerintah. Chen Feiyu, terimalah nasibmu. Telapak tangan ini begitu kuat dan bertenaga hingga seolah menutupi seluruh puncak gunung Yangjiang. Jika terkena, otak Chen Feiyu pasti akan pecah dan mati di tempat. Lu Baoyu segera menutup mulutnya dan berseru, hatinya dipenuhi kekhawatiran dan keputusasaan. Kecuali keajaiban terjadi, Chen Feiyu sudah mati. Tante Yu Chen menegaskan bahwa serangan kekuatan penuh dari orang kuat di alam pertengahan legendaris jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh master-master. Di mata Tante Yu Chen, Chen Feiyu tidak berbeda dengan orang mati. Bab 464, siapa bilang tuan muda sudah mati? Di puncak gunung Yangjiang, Liu Qingfeng melompat tinggi dan menamparkan kepala Chen Feiyu dengan telapak tangan kedua yang fatal. Meskipun Li Zhang belum mendekat, kekuatan telapak tangan yang kuat telah menyebabkan beberapa retakan panjang terbentuk di tanah di bawah kaki Chen Feiyu. Ini menunjukkan bahwa kekuatan telapak tangan ini mungkin tidak kurang dari 10.000 kilogram. Tiba-tiba, dengan suara nyaring, Chen Feiyu menancapkan pedangnya ke tanah. Tiba-tiba, Lu Baoyu dan Tante Yu Chen merasa tanah seolah bergetar. Chen Feiyu menderita kematian. Liu Qingfeng berteriak keras, dan telapak tangannya mencapai kepala Chen Feiyu. Bahkan ketika menghadapi pria kuat di alam legendaris, Chen Feiyu tidak takut, matanya melebar, telapak tangannya tiba-tiba bergerak ke depan, dan dia langsung bentrok dengan telapak tangan Liu Qingfeng. Hampir seketika, Chen Feiyu merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir dari telapak tangannya ke organ dalam, dia segera mengerang, tenggorokannya terasa manis, dan darah mengalir dari sudut mulutnya, dia jelas menderita luka dalam, dan tanah di bawah kakinya hancur. Juga kasar. Retak. Sial, kekuatan penuh telapak tangan orang kuat di alam legendaris begitu menakutkan. Hati Chen Feiyu dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia tahu betul bahwa jika dia membiarkan kekuatan telapak tangan Liu Qingfeng mendorongnya seperti ini, bahkan jika dia tidak mati, tulangnya akan patah oleh kekuatan telapak tangan Liu Qingfeng, dan dia akan menjadi seorang cacat. Jelas, Liu Qingfeng mengetahui hal ini dengan sangat baik, dia mengangkat sudut mulutnya dengan senyuman haus darah, dan berkata dengan nada menghina, Chen Feiyu, tidak peduli seberapa uletnya kamu akan mati malam ini. Setelah mengatakan itu, Liu Qingfeng berteriak keras, suara itu mengguncang seluruh dunia, dan seluruh kekuatannya tiba-tiba mengalir ke telapak tangannya, berniat untuk membunuh Chen Feiyu di tempat. Ekspresi Chen Feiyu tiba-tiba berubah drastis, seolah-olah semua organ dalam tubuhnya tergeser dan berubah bentuk, darah mulai mengalir dari 7 lubangnya lagi. Chen Feiyu, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan, kamu mati. Liu Qingfeng berteriak keras dan menggunakan kekuatan telapak tangannya lagi. Tiba-tiba terdengar ledakan yang keras, seolah-olah seluruh gunung Yangjiang bergetar, asap dan debu memenuhi telapak tangan kedua orang itu, dan kerikil beterbangan. Suaranya luar biasa. Lu Baoyu dan Tante Yu Chen segera membuka mata dan melihat, bedanya Lu Baoyu khawatir akan terjadi sesuatu pada Chen Feiyu, sedangkan Tante Yu Chen ingin melihat apakah Chen Feiyu sudah mati. Saat berikutnya, sesosok tubuh melompat keluar dari asap, debu, dan kerikil di langit dan berdiri dengan anggun di samping Tante Yu Chen. Itu adalah Liu Qingfeng. Tante Yu Chen terkejut, lalu bertanya dengan hormat, senior, di mana Chen? Di mana Chen Feiyu? Chen Feiyu. Liu Qingfeng meletakkan satu tangannya di belakang punggungnya dan berhenti sejenak, lalu dengan ekspresi penuh kebanggaan, dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke tempat yang dipenuhi asap dan berkata sambil tersenyum, dia telah mengubur tulang-tulangnya di gunung Yangjiang. Begitu kata-kata ini keluar, kecantikan Lu Baoyu tiba-tiba menjadi pucat, dan dia dengan cepat melihat ke arah asal Chen Feiyu, mencari jejak Chen Feiyu. Segera, asap dan debu menghilang, dan tanah batuan keras menjadi berantakan. Ada lubang dalam yang mengerikan di tengahnya, tetapi setengah dari lubang itu ditutupi oleh pecahan batu, dan tidak ada jejak Chen Feiyu. Jelas sekali bahwa telapak tangan Liu Qingfeng dengan seluruh kekuatannya tidak hanya membuat lubang yang dalam di tanah yang keras, tetapi juga meledakkan Chen Feiyu langsung ke tanah. Liu Qingfeng menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan itu sangat menakutkan, mungkinkah Chen Feiyu masih hidup? Wajah Lu Baoyu tiba-tiba menjadi pucat. Jika Chen Feiyu benar-benar mati, apalagi Liu Qingfeng akan membunuhnya, tidak ada yang bisa membantunya menghilangkan racun aneh di tubuhnya. Tante Yu Chen terkejut dan bahagia, lalu dia mengangkat tangannya dan berkata dengan hormat, tidak peduli betapa hebatnya Chen Feiyu, dia tetap jatuh di sini di depan kultivasi para pendahulunya yang tak tertandingi.
Itu wajar. Chen Feiyu memiliki kultivasi seperti itu di usia muda dan dianggap jenius yang langka. Namun, meskipun alam master sangat kuat, dia masih rentan terhadap orang kuat di alam legendaris. Chen Feiyu mati di tanganku. Ini kematian yang layak. Liu Qingfeng menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Meskipun dia memuji Chen Feiyu di paruh pertama kalimat, ekspresinya masih penuh dengan penghinaan terhadap Chen Feiyu. Siapa bilang tuan muda sudah mati? Tiba-tiba, suara mengejek terdengar dari dalam lubang. Bab 465, Pedang Terakhir. Itu suara Chen Feiyu. Wajah Liu Qingfeng, Tan Tai Yu Chen dan Lu Baoyu tiba-tiba menjadi kaku, terutama Lu Baoyu, yang tubuh halusnya bergetar. Saat berikutnya, batu-batu besar di pintu masuk lubang yang dalam meledak. Kemudian, sesosok tubuh melompat keluar dan berdiri kokoh 3 kaki di depan Liu Qingfeng. Dia mengejek, sepertinya pukulan penuh orang kuat legendaris itu tidak berpengaruh. Ini menakutkan seperti yang Anda bayangkan. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah Chen Feiyu. Saat ini, pakaian Chen Feiyu compang camping dan banyak luka di sekujur tubuhnya, berlumuran darah dan terlihat sangat malu serta terluka parah. Namun, Chen Feiyu berdiri dengan bangga, matanya tajam dan mengejek. Saya tidak percaya. Saat itulah Lu Baoyu bereaksi dan berseru, ekspresinya penuh keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Kamu hanya seekor semut. Bagaimana kamu bisa menerima pukulan penuhku? Wajah Liu Qingfeng berubah sangat suram, dan bahkan niat membunuh terungkap di matanya. Sebagai orang super kuat di alam pertengahan legendaris, dia bahkan tidak bisa membunuh seekor semut di matanya sendiri dengan pukulan telak. Jika ini menyebar, bukankah dia akan diejek oleh dunia seni bela diri Tiongkok? Telapak tangan kekuatan penuh dari orang kuat di tahap tengah legenda sebenarnya diterima oleh Chen Feiyu. Jika ini menyebar, itu akan cukup bagi Chen Feiyu untuk menjadi terkenal di dunia seni bela diri Tiongkok. Bagaimana dia melakukannya? Tan Tai Yu Chen bergumam. Berbicara pada dirinya sendiri, dia terus menatap Chen Feiyu dengan ekspresi kaget, bingung, dan sedikit rasa ingin tahu. Di antara kelompok orang ini, orang yang paling bahagia adalah Lu Baoyu. Jika Chen Feiyu tidak mati, berarti dia juga harus mati. Lu Baoyu menepuk dadanya dan menghela nafas lega, lalu dengan mata cemerlang, dia berkata dengan kagum, Chen Feiyu bahkan lebih ajaib daripada orang kuat legendaris. Meskipun Chen Feiyu sangat malu, sudut mulutnya melengkung dengan senyuman puas. Dalam hal kekuatan sebenarnya, ada perbedaan besar antara dia dan Liu Qingfeng. Jika dia menerima pukulan penuh telapak tangan Liu Qingfeng, bahkan jika dia sedang berlatih teknik rahasia tertinggi, Xian Wu He Zong Jue, dia tetap tidak akan bisa. Untuk menghindari kematian. Namun, selain tenaga yang keras, Chen Feiyu juga punya otak. Tepat ketika Liu Qingfeng melompat tinggi dan memukul kepala Chen Feiyu dengan telapak tangan, Chen Feiyu tahu ada sesuatu yang salah. Otaknya berputar dengan liar dan dia menusukkan pedang ke tanah. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan batin, Tinju Wuji, untuk mengubah Liu Qingfeng. Kekuatan telapak tangan yang meluap disalurkan ke tanah dengan pedang panjang. Oleh karena itu, meskipun tidak ada yang aneh di tanah, pada kenyataannya, tanah sudah berantakan. Ketika Liu Qingfeng memukul dengan telapak tangannya, tanah bertahan sejenak dan kemudian hancur. Chen Feiyu juga memanfaatkan situasi tersebut dan bersembunyi di bawah tanah. Namun, di mata Liu Qingfeng, dia berpikir bahwa dia menghancurkan tanah dengan satu telapak tangan dan membunuh Chen Feiyu berkeping-keping pada saat yang sama, jadi dia secara alami membalikkan telapak tangannya dan mundur. Dapat dikatakan bahwa Chen Feiyu menggunakan strategi dan juga bertaruh bahwa Liu Qingfeng pasti akan mundur setelah tanah runtuh. Fakta membuktikan bahwa Chen Feiyu memenangkan taruhan tersebut. Ayo, ada satu langkah terakhir. Setelah langkah ini, harga dirimu sebagai orang kuat legendaris akan dihancurkan olehku, Chen Feiyu, dan hancur berkeping-keping. Chen Feiyu mengeluarkan pedang panjangnya, ekspresinya penuh percaya diri. Dan kata-katanya penuh percaya diri. Berdarah panas. Liu Qingfeng marah dan geram. Meskipun dia adalah orang kuat di tahap tengah alam legendaris dan telah melampaui dunia, ketika dia mendengar kata-kata Chen Feiyu, dia masih marah. Dengan rahasia pembunuhan di matanya, dia berkata dengan suara dingin, arogansi seekor semut, martabat orang kuat yang legendaris. Bagaimana Anda bisa memfitnah seseorang yang hanya berada di ranah master?
Anda cukup beruntung untuk bertahan dari dua gerakan pertama, tetapi dengan yang terakhir ini pindah, aku akan mengirimmu ke neraka tingkat 18 dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Ha! Chen Feiyu menengadah ke langit dan terkekeh, lalu berkata dengan ekspresi serius, berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memberikannya kepadamu, Nona Tantai, dan pinjamkan aku pedangnya. Liu Qingfeng mencibir dan mengambil pedang Kyushui dari Tantai Yuchen. Bab 466, Pedang yang Mengejutkan, Masalah Hidup dan Mati. Tiba-tiba, aura di sekelilingnya berubah, keanggunan aslinya tersapu, dan temperamennya sangat ganas, seolah-olah pedang yang keluar dari tubuhnya sangat menakjubkan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Chen Feiyu, 50 tahun yang lalu, saya berada di barat dari Sungai Kuning, dia membunuh lebih dari 30 tuan dalam satu malam dengan pedang tajam, dan menjadi terkenal sejak saat itu. 20 tahun yang lalu, saya menjadi terkenal dengan pedang. Setelah menerobos ke alam legendaris, saya meninggalkan pedang, bukan karena saya tidak pandai dalam ilmu pedang, tapi karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak menggunakan pedangku. Chen Feiyu, kamu seharusnya merasa terhormat, karena kamu adalah orang pertama dan mungkin satu-satunya orang yang menghunus pedang setelah aku menerobos ke alam legendaris. Kamu bisa mati di bawah pedangku. Bahkan di dunia bawah, kamu layak untuk dibanggakan. Liu Qingfeng berdiri dengan pedangnya diayunkan, seolah-olah untuk memastikan keaslian kata-katanya. Saat dia mengayunkan pedangnya, cahaya tajam keluar dari pedangnya dan menghantam batu besar tidak jauh di belakang Chen Feiyu. Tiba-tiba terdengar bunyi, klik, dan seluruh bongkahan batu itu terbelah menjadi dua. Selain itu, cahaya tajam itu masih penuh stamina dan terus terbang kembali, setidaknya 30 kaki lagi sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Ekspresi Lu Baoyu dan Tantai Yuchen tiba-tiba berubah, dan mata mereka penuh ketakutan. Keduanya adalah ahli seni bela diri. Secara alami, mereka tahu betul bahwa mereka dapat menembakkan cahaya pedang hampir 40 kaki, dan kekuatannya sangat menakutkan. Energi internal dan budidaya yang dibutuhkan sangat menakutkan. Namun, Liu Qingfeng tidak hanya melakukannya, tapi ini hanya kekuatan pedang berikutnya. Jika Liu Qingfeng menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dengan pedangnya, bukankah kekuatannya akan menghancurkan bumi? Kekuatan orang kuat di tahap tengah legenda memang menakutkan. Dapat dikatakan bahwa di bawah pedang penuh Liu Qingfeng yang penuh dengan niat membunuh, Chen Feiyu tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tantai Yuchen memikirkan hal ini, dan tiba-tiba, dia melihat seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetapi dia masih nakal. Chen Feiyu yang nakal tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Lu Baoyu sangat pintar dan dikenal sebagai wanita aneh di ibu kota provinsi. Namun, bahkan wanita aneh seperti dia tidak tahu bagaimana Chen Feiyu bisa melawan pedang penuh Liu Qingfeng. Hampir dapat disimpulkan bahwa Chen Feiyu pasti akan menjadi jiwa pedang Liu Qingfeng. Namun, ketika semua orang tidak optimis, Chen Feiyu masih percaya diri, matanya cerah, dia mengangkat pedang tinggi-tinggi di tangannya, dan suaranya penuh gairah dan melonjak, berkata, ayo, langkah terakhir, jika kamu membunuhku dengan pedang ini. Jika kamu tidak mati, maka aku, Chen Feiyu, bersumpah di sini bahwa meskipun aku bukan lawanmu sekarang, suatu hari nanti, tidak peduli itu akhir dunia atau ujung bumi, aku, Chen Feiyu, pasti akan membunuhmu untuk membalas dendam hari ini. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Liu Qingfeng dan Tantai Yuchen tiba-tiba berubah sedikit. Sayang sekali Anda tidak lagi memiliki kesempatan ini, Liu Qingfeng tampak serius, dengan gerakan membunuh yang tersembunyi di matanya. Segera, dia memberikan minuman ringan, dan pedang terakhir hidup dan mati segera ada di tangan. Ketika momentum Liu Qingfeng mencapai puncaknya, pedang panjang Kyushui memancarkan cahaya dingin, lalu dia mengangkat pedangnya dan tiba-tiba menuju ke arah Chen Feiyu. Pedang yang mengejutkan, perbedaan antara hidup dan mati. Lu Baoyu tiba-tiba berseru, matanya yang indah terbuka lebar karena ketakutan dan kekhawatiran pada saat yang bersamaan. Chen Feiyu terkunci oleh niat pedang Liu Qingfeng, dan perasaan berdebar-debar muncul secara spontan. Namun, dia tidak takut, energi sebenarnya di tubuhnya berlari dengan liar, dan pakaiannya mengeluarkan suara berburu. Dia berteriak, hari ini, saya akan menggunakan warisan pedang abadi. Kalahkan kamu dengan serangan penuh dari orang kuat legendaris, pedang pembunuh manusia. Bab 467 Pedang Kyushui patah. Setelah Chen Feiyu berteriak,
energi sebenarnya di tubuhnya sepenuhnya ditransfer ke ujung jarinya. Tiba-tiba, cahaya pedang merah sepanjang 3 kaki muncul dari udara tipis di ujung jarinya. Ada guntur dan kilat samar di sekitar tubuh pedang, dan aura kekerasan yang mengejutkan dan menakutkan terpancar dari atas. Segera, Chen Feiyu melompat, membuka jalan dengan cahaya pedang merah setinggi 3 kaki, dan menghadapi pedang panjang Liu Qingfeng dengan seluruh kekuatannya. Langkah warisan pedang abadi. Liu Qingfeng sedikit mengernyit, lalu tersenyum menghina, dan berkata, "Jangan beritahu saya apakah Anda menggertak, bahkan jika itu benar-benar gerakan warisan pedang abadi, Anda masih rentan terhadap satu pukulan di bawah kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Chen Feiyu, kamu bisa mati dengan tenang." Liu Qingfeng berteriak pelan, kecepatannya menjadi lebih cepat dan gerakannya menjadi lebih ganas. Saat berikutnya, cahaya pedang merah bertabrakan dengan pedang Qiushui. Baru saja mendengar ledakan yang dahsyat, seluruh gunung Yangjiang tampak bergetar, dan pada saat yang sama, energi dahsyat menyapu Chen Feiyu dan Liu Qingfeng sebagai pusatnya. Pakaian Lu Baoyu dan Tante Yu Chen berdecit karena pengaruh energi ini, dan mereka bahkan tidak bisa membuka mata, dan mereka merasa ngeri. Segera, dengan erangan teredam, Chen Feiyu terbang mundur, pakaiannya compang-camping, dan dia memuntahkan darah ke udara. Lu Baoyu berseru, tanpa berpikir panjang, dia segera melompat dan menangkap Chen Feiyu dalam pelukannya di udara. Dia tidak peduli pakaiannya ternoda merah oleh darah Chen Feiyu. Begitu dia mendarat di tanah, dia buru-buru bertanya dengan cemas, "Chen Feiyu, apa kabar?" "Sudah." Pedang terakhir Liu Qingfeng barusan lebih kuat dari imajinasi Lu Baoyu, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh ahli tingkat master biasa. Tapi Chen Feiyu menghadapi tantangannya dan sepenuhnya menahan serangan penuh Liu Qingfeng. Tekanan yang dia alami sungguh luar biasa. Dalam hal ini, Chen Feiyu pasti terluka parah dan bahkan ada risiko jatuh di sini kapan saja. Ketika Lu Baoyu memikirkan hal ini, ekspresinya penuh kecemasan dan kekhawatiran. Tidak hanya Lu Baoyu, Tante Yu Chen dan keempat wanita berbaju putih juga memiliki pemikiran yang sama, berpikir bahwa Chen Feiyu pasti akan mati di bawah pedang mengejutkan Liu Qingfeng. Namun, hal itu di luar ekspektasi kedua wanita tersebut. Chen Feiyu melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, dan kemudian berjuang untuk berdiri dari pelukan Lu Baoyu. Wajahnya sepucat kertas, dan ada darah menggantung di sudut mulutnya. Namun, punggungnya tegak, dan ekspresi nakal di alisnya tidak hilang sama sekali, dan dia berkata, "Aku baik-baik saja. Pedang belaka tidak bisa mengakhiri hidupku, Chen Feiyu." Begitu kata-kata ini keluar, Lu Baoyu, Tante Yu Chen dan wanita lainnya tampak terkejut. Seolah mengkonfirmasi kata-kata Chen Feiyu, energi kekerasan yang menyapu puncak gunung Yangjiang benar-benar menghilang. Pemandangan menjadi berantakan, dan kawah melingkar besar terbentuk di tengahnya, seolah-olah dibuat oleh meteorit. Liu Qingfeng, orang kuat di tengah-tengah legenda, berdiri di tengah lubang melingkar, ekspresinya penuh ketidakpercayaan dan keheranan. Lu Baoyu, Tante Yu Chen dan gadis-gadis lainnya dengan cepat melihat ke arah Liu Qingfeng. Mahkota dan pakaian Liu Qingfeng sedikit berantakan, mulut harimau di tangan kanannya pecah-pecah, dan aliran darah mengalir keluar, menetes ke jari-jarinya dan ke pedang Qiushui. Anehnya, Liu Qingfeng terluka. Meskipun cederanya dapat diabaikan dibandingkan dengan Chen Feiyu, dia tetap saja terluka, dan lawannya adalah Chen Feiyu, seorang master yang levelnya lebih rendah darinya. Chen Feiyu benar-benar melukai pria kuat legendaris di level Grandmaster. Ini hanyalah sebuah fantasi. Lu Baoyu, Tante Yu Chen dan wanita lain semuanya tampak terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Situasi luar biasa ini terjadi. Namun, sebelum mereka dapat mencerna fakta ini, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi tepat di depan mata mereka. Hanya terdengar suara klik yang tajam, dan retakan muncul di tengah pedang Qiushui di tangan Liu Qingfeng. Kemudian, retakan itu perlahan melebar, suara ding yang tajam terdengar, dan pedang Qiushui tiba-tiba pecah menjadi 2 bagian. Ini tidak mungkin. Bab 468, Liu Qingfeng yang marah. Tante Yu Chen tampak ngeri. Pedang panjang Qiushui pada awalnya adalah pedang dari Sekte Wuyun yang terbuat dari bahan khusus. Itu selalu sangat sulit. Bahkan jika dia mengalahkan Tante Yu Chen sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa pedang panjang Qiushui akan melakukannya. Merusak.
Namun, pedang Qiushui tidak hanya benar-benar patah, tetapi juga terpotong oleh cahaya pedang yang dipadatkan oleh Chen Feiyu. Kejadian ini bahkan lebih mengejutkannya daripada Chen Feiyu menyakiti Liu Qingfeng. Liu Qingfeng juga terkejut. Ketika dia bertabrakan dengan cahaya pedang merah yang dipadatkan oleh Chen Feiyu, bahkan dia merasakan kejutan besar di sekujur tubuhnya. Jika bukan karena pedang Qiushui di tangannya adalah pedang yang berharga, dia akan menahan banyak benturan, jika tidak, dia tidak akan hancur begitu saja. Chen Feiyu hanyalah seorang master yang kuat. Mengapa gerakannya begitu menakutkan? Mungkinkah pedang pembunuh manusia benar-benar merupakan jurus warisan pedang abadi? Hati Liu Qingfeng dipenuhi dengan ketakutan. 3 gerakan telah berlalu. Bukan saja kamu tidak membunuhku, tetapi rahangmu sendiri hancur dan bahkan pedangnya patah. Liu Qingfeng, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Meskipun Chen Feiyu terluka parah, dia masih punya beban di punggungnya. Tangannya terlihat kaku, dan momentumnya tidak kalah sama sekali. Liu Qingfeng sangat marah. Sebagai orang kuat yang tak tertandingi di tengah-tengah legenda, dia dihina di depan umum oleh seekor semut di matanya. Itu benar-benar memalukan baginya. Chen Feiyu, aku ingin kamu mati. Liu Qingfeng mengucapkan satu kata dengan roh jahat, tiba-tiba memegang pedang patah dan membunuh Chen Feiyu. Anehnya, Liu Qingfeng lah yang melanggar taruhan dan menjadi marah serta membunuh seseorang dalam kemarahan. Semua orang, termasuk Tante Yu Chen, terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ahli tak tertandingi di alam legendaris tingkat menengah tidak memiliki selera gaya dan berperilaku seperti penjahat. Tidak tahu malu. Lu Baoyu mengumpat dengan marah, dan kemudian sebuah pertanyaan yang sangat serius muncul di benaknya. Liu Qingfeng adalah orang kuat di tahap tengah legenda, dia tanpa malu-malu bersikeras membunuh Chen Feiyu, siapa yang bisa menghentikannya? Ekspresi Lu Baoyu berubah drastis lagi, dan bahkan ada sedikit keputusasaan. Namun, sebagai orang yang terlibat, Chen Feiyu sepertinya sudah lama berharap bahwa Liu Qingfeng akan menarik kembali kata-katanya. Tidak hanya dia tidak menunjukkan keterkejutan atau ketakutan dalam ekspresinya, tetapi ada juga senyum sinis di wajahnya, dan dia berkata dengan ringan, Liu Qingfeng, aku tidak punya niat sejak awal. Mempertaruhkan kekayaan dan nyawaku denganmu, apakah menurutmu aku tidak akan siap jika kamu tiba-tiba menyerang sekarang? Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat apa yang sebenarnya warisan pedang abadi. Setelah selesai berbicara, senyum sinis Chen Feiyu menjadi lebih jelas, dia mencubit jari pedang dengan tangan kanannya dan berkata dengan ringan, 3 pedang surga, bumi dan manusia, pedang yang menghancurkan bumi. Begitu Chen Feiyu selesai berbicara, ekspresi Liu Qingfeng berubah dan dia berhenti tiba-tiba. Baru saja, pedang pembunuh manusia Chen Feiyu tidak hanya menangkap serangannya, tetapi juga memotong pedang Qiushui. Dan pedang yang membelah bumi, satu tingkat lebih tinggi dari pedang pembunuh manusia, dari segi namanya saja, dan kekuatannya pasti juga pedang yang membelah bumi. Pedang lebih kuat. Memikirkan hal ini, mata Liu Qingfeng penuh ketakutan, tetapi di permukaan dia tersenyum menghina dan berkata, Chen Feiyu, saya akui bahwa pedang pembunuh Anda barusan di luar dugaan saya, dan itu bahkan mungkin benar. Itu gerakan terakhir pedang abadi, tapi dalam kondisimu saat ini, berapa kali kamu bisa menggunakannya? Aku tidak membutuhkanmu untuk mengevaluasi kekuatanku. Mulut Chen Feiyu tetap sinis, keterampilan pedangnya tetap sama, dan dia berkata dengan tenang, jika kamu mengira aku menggertak, kamu sebaiknya datang dan bertarung. Mungkin, Anda akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sword immortal yang lengkap. Tentu saja, ini adalah langkah warisan, tapi saya tidak dapat menjamin apa konsekuensinya. Bab 469, 3 tahun kemudian, Sekte Wuyun dihancurkan. Chen Feiyu tampak tenang di permukaan, tetapi panik di dalam. Setelah dia tiba di Gunung Yangjiang, pertama-tama dia menembak jatuh 2 helikopter bersenjata, dan kemudian menghancurkan formasi pedang Wuyun dan Tai Yuchen. Kemudian dia diserang oleh Han Ziyuan. Sekarang dia menahan Liu 2 telapak tangan dan 1 pedang Qingfeng. Setelah semua pertempuran, Chen Feiyu menderita luka dalam yang serius dan bahkan hampir kehabisan bensin. Dalam kondisinya saat ini, apalagi pedang pembelah bumi, yang mengaktifkan 3 pedang langit, bumi dan manusia, dia bahkan tidak bisa menggunakan pedang pembunuh manusia sendirian. Dapat dikatakan bahwa selama Liu Qingfeng mengabaikannya dan benar-benar membunuh Chen Feiyu tidak akan pernah bisa menolaknya.
Sekarang, Chen Feiyu bertaruh bahwa Liu Qingfeng tidak akan berani datang untuk menangkap pedang penghancur bumi miliknya. Wajah Liu Qingfeng menjadi gelap, dan dia menatap Chen Feiyu dengan sepasang mata elang yang tajam, seolah dia ingin melihat apakah Chen Feiyu berbohong. Chen Feiyu merasa cemas di dalam hatinya, merasa jantungnya berdegup kencang, dan bahkan pakaian di punggungnya benar-benar basah oleh keringat dingin. Selama Liu Qingfeng berada di belakang Chen Feiyu, dia dapat melihat situasi Chen Feiyu. Dalam situasi berbahaya seperti itu, ekspresi Chen Feiyu tetap tidak berubah, dan bahkan senyuman di bibirnya menjadi lebih sarkastik. Liu Qingfeng sedikit mengernyit, tetapi pada akhirnya, dia masih waspada dengan gerakan warisan pedang abadi Chen Feiyu. Dia menarik pandangannya, melompat, kembali ke sisi Tante Yu Chen, dan berkata dengan arogan, "Chen Feiyu, sejak 3 gerakan itu telah berlalu, jika Anda cukup beruntung untuk bertahan hidup, apa yang dapat saya lakukan jika saya mengampuni hidup Anda? Hidupku adalah milikku sendiri, mengapa kamu harus mengampuni hidupku?" Chen Feiyu tersenyum menghina. Dia tahu betul bahwa semakin kuat dia bertindak sekarang, Liu Qingfeng akan semakin takut. Benar saja, Liu Qingfeng melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin, lalu menoleh ke Tante Yu Chen dan berkata, "Nona Tante, cedera Anda sangat serius sekarang. Jika Anda tidak mengobatinya tepat waktu, itu dapat mempengaruhi fondasi Anda. Saya akan kirimkan kamu ke Sekte Wuyun." Chen Feiyu segera menghela nafas lega, namun tetap tidak berani menganggap entengnya. Tante Yu Chen baru saja mengambil 2 langkah dari Liu Qingfeng ketika dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Chen Feiyu dengan ekspresi yang rumit. "Apakah sudah ditemukan?" Hati Chen Feiyu menegang. Tante Yu Chen menggigit bibir bawahnya, lalu berkata dengan keras, "Chen Feiyu, meskipun aku bukan lawanmu sekarang, dalam 3 tahun, aku pasti akan melampauimu, dan kemudian aku akan melawanmu sampai mati." Chen Feiyu menghela nafas lega, dan kemudian semangat juangnya bangkit, berkata, "Dalam 3 tahun, saya secara pribadi akan pergi ke Sekte Wuyun, mengalahkan Anda Tante Yu Chen, dan menghancurkan Sekte Wuyun." Tante Yu Chen menatap Chen Feiyu dalam-dalam, seolah ingin mempertahankan lawan terbesar ini di dalam hatinya, lalu berbalik dan memimpin keempat wanita berbaju putih menuruni gunung bersama Liu Qingfeng. Setelah dipastikan bahwa Liu Qingfeng telah benar-benar pergi, Chen Feiyu, yang sebelumnya tegang, langsung rileks dan tidak bisa lagi berdiri diam, dia mengangkat kepalanya dan jatuh ke belakang. "Ah!" Lu Baoyu berseru dan dengan cepat memeluk Chen Feiyu. Chen Feiyu menyandarkan kepalanya ke dada montok dan elastis Lu Baoyu, menutup matanya dan berkata, "Ah, rasanya sangat nyaman." Baru kemudian Lu Baoyu menyadari bahwa posturnya ambigu, pipinya memerah, matanya malu, dan dia berseru dan hendak mendorong Chen Feiyu menjauh. Namun, ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat Chen Feiyu mengerutkan kening, menahan rasa sakit, Lu Baoyu terkejut dan menghela nafas dalam hatinya. Tangannya yang terulur setengah tiba-tiba berhenti, dan malah mendukung Chen Feiyu, dan dengan hati-hati bergerak menuju Pondok Jerami. Bab 470, Ibu Kota Provinsi terkejut. Ketika Chen Feiyu berbaring di ranjang bambu, dia tidak bisa lagi bertahan dan tertidur dalam keadaan mengantuk. Lu Baoyu duduk di tepi tempat tidur dan menatap ke bawah. Meskipun dia dan Chen Feiyu telah mengalami hidup dan mati bersama, Lu Baoyu melihat lebih dekat ke Chen Feiyu untuk pertama kalinya dan menemukan bahwa Chen Feiyu masih sangat muda, dengan jejak kemudaan yang tidak bisa disembunyikan di antara alisnya. Sangat sulit bagi Lu Baoyu untuk membayangkan seseorang yang terkenal di dunia bawah tanah Provinsi Changlin, yang membunuh kepala keluarga Zhao di ibu kota provinsi dengan 1 pedang, dan yang juga menggunakan pelatihan masternya untuk bersaing dengan kuat di ranah pertengahan legendaris, bisa jadi masih sangat muda. "Chen Feiyu, kamu telah mencapai prestasi setinggi itu di usia yang begitu muda. Jika kamu dibiarkan tumbuh dewasa, prestasi masa depanmu pasti akan mengejutkan seluruh Tiongkok. Tidak, bahkan seluruh dunia mungkin akan terkejut karena kamu. Mulai sekarang terus, biarkan Baoyu datang dan menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kamu menciptakan keajaiban satu demi satu." Lu Baoyu dengan lembut menyentuh sisi wajah Chen Feiyu, matanya berbinar. Pada saat yang sama, keluarga Qin di ibu kota provinsi. Dalam ruang belajar kepala keluarga Qin, Qin Haiking sedang duduk bersama saudara perempuan Qin, mendiskusikan beberapa masalah rahasia tentang keluarga Qin. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu, lalu seorang pria paruh baya bergegas masuk. Mengabaikan tatapan tajam Qin Haiking, pria paruh baya itu buru-buru berkata, "Tuan, 2 wanita,
kami baru saja menerima kabar bahwa Zhao Ximing dari keluarga Zhao, 3 helikopter bersenjata militer dipinjam dari militer dan terbang ke arah Gunung Yangjiang, dan menurut laporan TIP, selain Zhao Ximing, ada juga master dari Sekte Wuyun di atas helikopter, 2 di antaranya yang merupakan ahli tingkat master. Qin Haiqing sedikit mengernyit, ekspresinya penuh keterkejutan, dan berkata, Zhao Ximing. Ini adalah rubah tua yang sangat ambisius, dan dia selalu tidak mau bangun terlambat. Mengapa dia tiba-tiba meminjam helikopter bersenjata dari militer, dan juga membawanya? Ada begitu banyak tuan, bisakah sesuatu terjadi di Gunung Yangjiang? Qin Yuxin segera menajamkan telinganya dan mendengarkan. Dia tahu betul bahwa Chen Feiyu dan keluarga Zhao memiliki dendam. Salah satu tujuan Chen Feiyu datang ke ibu kota provinsi adalah untuk berurusan dengan keluarga Zhao, jadi setelah mendengar beritanya tentang Zhao Ximing, dia sangat tertarik. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi Qin Yuxin selalu merasa tidak nyaman dan memiliki firasat yang tidak jelas. Pria parubaya itu ragu-ragu untuk berbicara, dan tiba-tiba melirik ke arah saudara perempuan Qin Yuxin dan Qin Siki, dan bergumam, selain itu, kami mendapat berita lain. Tuan Chen Feiyu dan Nona Lu Baoyu dari keluarga Lu berkendara ke Yangjiang bersama-sama beberapa jam yang lalu. San, jika tebakan kita benar, tujuan Zhao Ximing seharusnya berurusan dengan Tuan Chen Feiyu. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Qin Yuxin tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Chen Feiyu dan Lu Baoyu bersama. Dia berdiri dan bertanya dengan kaget dan mendesak, apakah berita yang Anda katakan dapat dipercaya? Nona, ini benar sekali, pria parubaya itu sangat yakin. Wajah saudara perempuan Qin Yuxin dan Qin Siki berubah, dan hati mereka dipenuhi kecemasan. Qin Haiqing mengerutkan kening dan merenung, Zhao Ximing tidak hanya meminjam 3 helikopter militer dari militer, tetapi juga membawa serta orang kuat di tingkat master. Tampaknya dia bertekad untuk membunuh Chen Feiyu. Ayah, mengapa keluarga Qin kita tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkan Feiyu secepatnya? Qin Yuxin berkata dengan cemas. Chen Feiyu adalah kekasihnya, dan sekarang dia mendengar bahwa kekasihnya dalam masalah, dia lebih cemas daripada orang lain. Qin Haiqing merenung sejenak dan tiba-tiba bertanya, sudah berapa lama Zhao Ximing dan yang lainnya pergi ke Gunung Yangjiang? Tuan, menurut perkiraan konservatif, sudah 3 atau 4 jam sejak saya sampai di rumah. Apa? Ekspresi Qin Haiqing terkejut, dan alisnya penuh kesungguhan, dan dia berkata, dengan kecepatan helikopter militer, dibutuhkan lebih dari 1 jam untuk pergi dari ibu kota provinsi ke puncak Gunung Yangjiang. Jadi, Zhao Ximing dan yang lainnya mungkin telah menemukan Chen Feiyu sekarang. Dan bahkan telah mengambil tindakan terhadap Chen Feiyu. Bab 471, Perjuangan Keluarga Qiao. Ayah, tanpa basa-basi lagi, cepat kirim seseorang untuk menyelamatkan Feiyu, desak Qin Yuxin dengan cemas. Qin Haiqing mengangguk dengan sungguh-sungguh dan segera memerintahkan pria parubaya itu untuk memimpin tim dan bergegas ke Gunung Yangjiang untuk menyelamatkan Chen Feiyu. Setelah pria parubaya itu keluar, Qin Yuxin dan Qin Siki juga ingin pergi ke Gunung Yangjiang bersama mereka, tetapi Qin Haiqing menghentikan mereka. Yuxin, ada satu hal yang harus kamu persiapkan secara mental sebelumnya, Qin Haiqing tampak serius. Apa? Qin Yuxin bertanya tanpa sadar. Tiba-tiba, firasat yang tidak diketahui muncul di hatinya. Qin Haiqing berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, selain menjadi pacarmu, Chen Feiyu juga merupakan sapi perah keluarga Qin. Saya juga tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Namun, situasi ini luar biasa. Dengan Zhao Ximing karakter, dia tidak akan mengambil tindakan. Sekali jika dia mengambil tindakan, dia pasti akan menjadi blockbuster dan sulit untuk dilawan. Meskipun Chen Feiyu adalah master tingkat master, dia tetaplah tubuh fana. Menghadapi 3 helikopter bersenjata, kemungkinan dia selamat sangat kecil. Selain itu, Zhao Ximing masih dengan 2 ahli tingkat master dari Sekte Wuyun, dapat dikatakan bahwa Chen Feiyu lebih mungkin mendapat masalah daripada bahaya. Wajah Qin Yuxin langsung menjadi pucat, tanpa bekas darah, dan wajah Qin Siki juga terlihat jelek. Ayah, aku tahu semua yang kamu katakan. Singkatnya, aku percaya pada Feiyu. Qin Yuxin tampak jelek dan berkata dengan enggan. Qin Haiqing menghela nafas. Meskipun dia tidak tahan, lebih baik Qin Yuxin bersiap secara mental sekarang daripada terpukul parah ketika dia tiba-tiba mendengar kabar buruk itu. Kakak, jangan khawatir.
Orang Ji punya takdirnya sendiri. Kakak iparku adalah orang baik dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Aku akan mencari majikannya dan memintanya keluar untuk membantu. Lewat sini, peluang menyelamatkan saudara iparku akan jauh lebih tinggi. Qin Shiki selesai berbicara, dia buru-buru menarik Qin Yuxin keluar. Pada saat yang sama, Villa Qiao di ibu kota provinsi. Keluarga Qiao juga mengetahui bahwa Zhao Ximing pergi ke Yangjiangshan untuk menangani Chen Feiyu. Untuk sesaat, seluruh villa dipenuhi dengan suasana keterkejutan. Qiao Fenghua awalnya memintanya untuk mengambil alih sebuah perusahaan manufaktur makanan dalam waktu singkat hari ini. Tidak lama setelah dia kembali ke villa untuk melapor ke tempat kerja, dia mendengar berita yang mengejutkan. Memikirkan barisan mewah yang dibawa oleh Zhao Ximing, dia merasa bingung untuk sesaat. Ayah, tunggu apa lagi? Cepat kirim orang ke Gunung Yangjiang untuk menyelamatkan Feiyu. Jika terlambat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Qiao Fenghua sama cemasnya seperti semut di panci panas, mendesak Qiao Jingyi. Qiao Jingyi mengerutkan kening dan merenung, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Qiao Kuan-kun sudah mencibir, Fenghua, kamu harus memahami situasinya. Kekuatan keluarga Zhao di ibu kota provinsi tidaklah kecil. Keluarga Qiao kami tidak dapat menyinggung perasaan rubah tua Zhao Ximing itu untuk Chen Feiyu. Selain itu, kali ini Zhao Ximing meminjam 3 helikopter militer dari militer, dan juga membawa 2 ahli tingkat master bersamanya. Bahkan jika keluarga Qiao kami mengirim orang untuk menyelamatkan Chen Feiyu, mereka tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan Chen Feiyu, tapi orang-orang yang kami kirim mungkin juga seluruh pasukan akan dimusnahkan. Tidak hanya mereka gagal menyelamatkan siapapun, tetapi mereka juga menyinggung keluarga Zhao dengan sia-sia, tidak meninggalkan siapapun di dalam atau di luar. Itu benar, biarkan Chen Feiyu menyelesaikan masalah yang dia timbulkan sendiri. Keluarga Qiao kita tidak perlu melalui air berlumpur ini. Qiao Junfeng segera setuju. Dia ditampar wajahnya oleh Chen Feiyu di depan umum pada siang hari. Dan dia sudah lama menyimpan dendam terhadap Chen Feiyu. Sekarang setelah mendengarkan ketika Chen Feiyu dalam masalah, sudah terlambat untuk merasa bahagia. Bagaimana dia bisa mendukung keluarga Qiao untuk menyelamatkan Chen Feiyu? Kamu. Qiao Fenghua menghentakkan kakinya dengan marah, tetapi dia juga tahu bahwa Qiao Kuan-kun dan putranya serta Chen Feiyu tidak akan menghadapinya, jadi dia berhenti berbicara dengan mereka dan berkata dengan cemas kepada Qiao Jingyi, Ayah, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Jika kamu tidak pergi menyelamatkan orang, kamu akan melakukannya. Ini sangat terlambat. Qiao Jingyi tampak serius dan berkata perlahan, menurutku apa yang dikatakan paman keduamu masuk akal. Bab 472 Tekad Qiao Fenghua. Apa? Mata Qiao Fenghua tiba-tiba melebar, seolah dia tidak percaya kata-kata berdarah dingin seperti itu akan keluar dari mulut ayahnya. Qiao Kuan-kun sangat gembira, dia tidak menyangka bahwa Qiao Jingyi, yang selalu berselisih dengannya, akan setuju dengannya. Chen Feiyu, jika kamu tidak mati kali ini, itu tidak masuk akal. Qiao Kuan-kun memikirkan hal ini, dan senyuman muncul di bibirnya dengan bangga. Qiao Jingyi memandang sekilas ke arah Qiao Kuan-kun, tetapi tidak mengungkapkan apapun, dan berkata, Chen Feiyu memang merupakan talenta muda yang langka. Jika Chen Feiyu terus berkembang, prestasinya di masa depan pasti tidak akan terbatas. Namun, bagaimanapun juga, Chen Feiyu belum benar-benar dewasa, bahkan jika dia memiliki potensi, itu tidak ada gunanya sekarang. Zhao Ximing berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Chen Feiyu kali ini, bahkan membawa helikopter militer ke sana. Dalam menghadapi senjata berteknologi tinggi saat ini, Chen Feiyu sama sekali tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, lalu mengapa kita, keluarga Qiao, perlu menyelamatkan orang yang sekarat? Tapi, Chen Feiyu menyembuhkan kondisi kakek, dan dia baik kepada keluarga Qiao, tetapi keluarga Qiao masih menolak untuk menyelamatkannya. Qiao Fenghua bertanya dengan cemas. Qiao Jingyi tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata, bukannya saya tidak akan menyelamatkannya, tetapi saya tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Namun, setelah Chen Feiyu meninggal, keluarga Qiao akan pergi ke Gunung Yangjiang untuk kumpulkan tulang-tulangnya dan berikan dia pemakaman yang megah. Oke, masalah ini sudah selesai, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Qiao Jingyi langsung melambaikan tangannya untuk menghentikan Qiao Fenghua yang terus membujuk. Ekspresi wajah Qiao Fenghua berubah, dan ada kepahitan di hatinya, lalu dia menghentakkan kakinya dengan keras, berbalik dan berjalan keluar.
Kalian semua pemalu dan berdarah dingin. Karena kalian tidak mau menyelamatkannya, maka aku sendiri yang akan menyelamatkannya. Bahkan jika aku mati di Gunung Yangjiang, itu akan lebih baik daripada tinggal di keluarga berdarah dingin ini. Sosok Kiao Fenghua sangat menentukan. Ekspresi Kiao Jingyi dan yang lainnya berubah drastis. Kiao Fenghua sangat tegas dan keluar dari villa keluarga Kiao tanpa mempedulikan wajah ayah dan paman keduanya. Fenghua adalah orang yang sangat besar, namun dia masih sangat muda. Demi orang luar, dia bahkan tidak mendengarkan kamu dan aku. Saudaraku, kamu benar-benar membesarkan seorang putri yang baik. Kiao Kuan-kun mencibir dan mencibir. Kiao Jingyi mendengus dan berkata, apa yang terjadi dengan putri yang saya ajar? Setidaknya, dia memiliki kesetiaan dan tahu bagaimana membalas rasa terima kasih. Oleh karena itu, dia lebih baik daripada ayah kandungnya dan paman keduanya. Kamu harus mampu. Mengapa bukankah anakmu mengungkapkan posisinya? Untuk menyelamatkan Chen Feiyu. Ekspresi Kiao Kuan-kun berubah dan dia terdiam. Dia hanya bisa mendengus dengan wajah muram. Secara acak, Kiao Jingyi merenung sejenak, lalu tiba-tiba memanggil seseorang dari luar, dan berkata dengan suara yang dalam, Anda sekarang memimpin sekelompok orang ke Gunung Yangjiang, dan Anda harus memastikan keselamatan Fenghua. Ya. Pria itu menjawab dan bergegas keluar untuk melakukan sesuatu. Ekspresi Kiao Kuan-kun berubah dan dia bertanya dengan suara yang dalam, Bos, apa maksudmu? Apakah kamu ingin mengirim seseorang untuk menyelamatkan Chen Feiyu? Apa? Kiao Jingyi berdiri perlahan, memandangnya dengan ringan, dan berkata, kamu bukan kepala keluarga Kiao. Apakah saya memerlukan persetujuan Anda untuk melakukan apapun yang ingin saya lakukan? Setelah selesai berbicara, Kiao Jingyi keluar dari aula dengan tangan di belakang punggung. Ekspresi Kiao Kuan-kun berubah lagi, dan sedikit kemarahan melintas di alisnya. Ayah, paman mengirim orang ke Gunung Yangjiang, bukankah kamu benar-benar ingin menyelamatkan Chen Feiyu? Kiao Junfeng berkata dengan cemas. Chen Feiyu akhirnya hampir mati. Jika Chen Feiyu diselamatkan karena Kiao Jingyi, maka baginya, itu akan benar-benar bukan kabar baik. Kiao Kuan-kun mencibir, menyesap cangkir tehnya, dan berkata dengan nada menghina, bagaimana mungkin orang yang penuh perhitungan seperti pamanmu bisa menyelamatkan Chen Feiyu? Tujuannya hanya untuk melindungi Kiao Fenghua. Jangan khawatir, Chen Feiyu pasti akan mati ini waktu. Bab 473, Cedera Serius. Itu bagus. Selama saya memikirkan kematian Chen Feiyu, saya merasa sangat bahagia. Ketika berita kematian Chen Feiyu dikonfirmasi, saya pasti akan mentraktir teman-teman saya ke paviliun air Miaotian untuk merayakannya. Kiao Junfeng sangat gembira. Jangan khawatir, akan ada hari seperti itu, Kiao Kuan-kun mencibir. Tapi Kiao Fenghua keluar dengan marah, pergi ke garasi dan mengendarai Porsche merah. Meskipun dia sangat impulsif, dia tidak bodoh, dia tahu bahwa jika dia pergi ke Gunung Yangjiang sendirian, apalagi menyelamatkan Chen Feiyu, dia mungkin akan terlibat. Dia memutar matanya, memutar nomor, dan berkendara menuju villa keluarga Qin, bergumam pada dirinya sendiri, Chen Feiyu, tolong jangan mati, aku masih menunggumu untuk menyelamatkan hidupku. Kain Wall. Di Gunung Yangjiang, di dalam pondok jerami. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Chen Feiyu terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba, suara piano yang sangat menenangkan dan manis perlahan mencapai telinga Chen Feiyu. Suara piano ini seolah memiliki kekuatan magis, perlahan mengalir ke organ dalam Chen Feiyu dan 8 meridian yang luar biasa, memperbaiki luka di tubuhnya. Chen Feiyu membuka matanya, dan tentu saja, punggung Lu Baoyu menghadap ke arahnya, memperlihatkan sosok yang cantik. Menghadap langit berbintang di luar pondok jerami, dia perlahan memainkan guqin. Satu demi satu nada indah datang dari tangannya, yang membuat orang tertawa orang-orang santai dan bahagia. Chen Feiyu duduk tegak dan berkata sambil tersenyum tipis, orang dahulu pernah berkata bahwa jika Anda tidak bertemu teman dekat saat bermain piano, Anda lebih suka mendengarkan angin sepoi-sepoi dan bulan cerah, pepohonan pinus hijau, dan bebatuan aneh, kera dan bangau tua, hanya untuk bersenang-senang. Meskipun Nona Lu adalah seorang modern, dia anggun dan bergaya seperti orang dahulu, tidak heran dia harus bermain piano dengan membelakangi saya, itu sangat jarang. Lu Baoyu terkejut, dan musik tiba-tiba berhenti. Dia terkejut dan bahagia pada saat yang sama.
Dia mengabaikan lelucon Chen Feiyu dan menatap Chen Feiyu dengan sepasang mata yang indah, dan berkata, "Kamu sudah bangun, bagaimana dengan tubuhmu?" Chen Feiyu memeriksa kondisi tubuhnya, tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Cederanya sangat serius. Meskipun saya telah dirawat oleh kingin Anda, saya khawatir saya tidak akan bisa bertarung dengan siapapun di waktu singkat." Lu Baoyu tidak terkejut sama sekali. Tidak, sebenarnya, dia mengira cedera Chen Feiyu terlalu kecil. Chen Feiyu telah bertempur sejak memasuki jalan berkelok-kelok di Gunung Yangjiang dan dikejar oleh helikopter bersenjata militer. Menghindari tembakan senapan mesin dan bom rudal, menebas helikopter militer Mi-24, menghancurkan formasi pedang Zenpa Sekte Wuyun, mengalahkan Tantai Yuchen yang hendak menerobos dengan pedang, dan berhasil diserang oleh Han Ziyuan, namun ia mengambilnya. Lagi. 3 jurus untuk orang kuat di tengah panggung legenda. Tidak peduli pencapaian apapun, jika diambil sendiri, itu sudah cukup untuk menggerakkan dan mengejutkan orang. Tidak hanya Chen Feiyu mencapai semuanya, tetapi dia juga bertarung satu demi satu tanpa ada kesempatan untuk bernapas. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Chen Feiyu meninggal di tempat, Lu Baoyu tidak akan terkejut sama sekali. Oleh karena itu, Chen Feiyu hanya mengalami luka dalam yang serius, yang di mata Lu Baoyu sudah termasuk dalam kategori keajaiban. Kalau begitu kamu bisa beristirahat dengan tenang. Kamu dan Tantai Yuchen telah membuat perjanjian 3 tahun. Selama 3 tahun ini, Sekte Wuyun seharusnya tidak mengganggumu. Sekarang kamu berada di ibu kota provinsi, satu-satunya hal yang perlu kamu khawatirkan tentang itu adalah keluarga Fang, keluarga penyendiri yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Tapi untungnya, gubuk ini adalah tempat tinggal tuanku dalam pengasingan dan latihan. Itu selalu tidak bisa diakses, jadi tidak ada yang akan mengganggumu. Selama periode ini, kamu bisa tinggal di sini dengan pikiran tenang. Saat kamu pulih dari cederamu, kami bisa berkumpul lagi. Turun gunung dan kembali ke ibu kota provinsi untuk menghadapi keluarga Fang dengan seluruh kekuatanmu. Lu Baoyu menyarankan sambil tersenyum. Berbicara tentang ini, Lu Baoyu merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Jika tuannya masih di sini, pertempuran tidak akan begitu sengit malam ini. Bersembunyi di sini untuk memulihkan diri. Ini bukan cara saya melakukan sesuatu. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan segera menolaknya, melanjutkan, selain itu, pertempuran di puncak Gunung Yangjiang malam ini bukannya tanpa tragedi. Bahkan 2 helikopter militer pun ikut serta terbunuh. Terjadi tabrakan dan ledakan. Tidak ada cara untuk menyembunyikan pergerakan sebesar itu. Saya khawatir tidak akan lama lagi seseorang akan datang ke puncak Gunung Yangjiang. Bab 474 Belahan Jiwa. Lu Baoyu terdiam. Dia tahu apa yang dikatakan Chen Feiyu benar, apalagi tempat ini tidak jauh dari ibu kota provinsi. Dengan cara keluarga kaya di ibu kota provinsi, diperkirakan apa yang terjadi di sini akan ketahuan. Segera. Anda tidak bisa tinggal lama di puncak Gunung Yangjiang. Tapi keluarga Fang tidak perlu khawatir. Butuh beberapa waktu bagi keluarga Fang untuk sepenuhnya memahami situasi di sini. Saat itu, kita sudah turun gunung, kata Chen Feiyu sambil tersenyum. Terlebih lagi, sebenarnya, Chen Feiyu masih memiliki kartu truf. Bahkan jika keluarga Fang benar-benar mengirim orang ke puncak Gunung Yangjiang untuk segera menanganinya, dia tetap yakin untuk menyelamatkan nyawanya. Lu Baoyu menghela nafas dengan santai, tersenyum sembarangan, mengatur ulang posisi gukinnya, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, biarkan Baoyu memainkan gukin untukmu, yang juga bisa dianggap sebagai perayaan kesembuhanmu setelah bencana. Mainkan piano untukku. Jadi kamu menganggapku sebagai belahan jiwamu. Aku sungguh merasa terhormat bisa disukai oleh seorang wanita cantik, canda Chen Feiyu, dan tiba-tiba, suasana khusyuk asli di pondok jerami itu semakin berkurang. Rona merah muncul di pipi Lu Baoyu, dan dia menatap Chen Feiyu dengan marah, tidak mengakui atau menyangkal. Chen Feiyu terus tertawa dan berkata, omong-omong, saya memiliki seorang master yang biasanya tidak memiliki hobi apapun. Dia hanya suka bermain piano dan membuat musik ketika dia tidak ada pekerjaan. Saya selalu menertawakannya karena seninya, tapi dia memainkan piano dengan sangat baik. Menurutnya, seseorang yang memainkan gukin harus terlebih dahulu memiliki karakter yang anggun, fingering yang bagus, pemilihan nada yang bagus, dada yang bagus, dan tinta di dada.
Hanya dengan memiliki semuanya 5 di antaranya dapatkah dia selaras dengan Qin, dan kemudian Qin selaras dengan Tao, sehingga mencapai tujuan keadaan tercerahkan oleh Tuhan. Ah, kalau begitu tuanmu benar-benar fasih. Tuanmu pasti orang yang luar biasa. Lu Baoyu merasa bahwa kata-kata ini berbicara di dalam hatinya. Selain itu, dia bisa mengajar guru yang tiada taranya seperti Chen Feiyu, jadi dalam imajinasi Lu Baoyu, Chen Tuan Feiyu harus menjadi tuan yang mandiri dan tiada taraf. Tidak, dia orang tua yang jahat, dan dia banyak mengumpat, dan dia kentut setiap saat. Chen Feiyu tertawa. Lu Baoyu tertegun sejenak, berpikir bahwa Chen Feiyu sedang bercanda dengannya. Dia memutar matanya ke arahnya dan meletakkan tangan rampingnya pada senar. Tiba-tiba, nada indah bergema di puncak gunung Yangjiang lagi. Chen Feiyu telah dipengaruhi oleh telinga dan matanya sejak dia masih kecil, dan dia tahu banyak tentang seni piano. Dia hanya melihat Lu Baoyu bernyanyi, menggosok, bermain, dan membuat anotasi dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya mulai pulih dari penyakit ringan dan berat. Selain itu, penampilan dan temperamennya termasuk yang terbaik di dunia. Dia memang orang yang langka. Wanita yang aneh. Tak lama kemudian, di puncak gunung, di dalam pondok jerami, alunan musik piano terdengar anggun dan manis, suasananya ceria dan harmonis, jarang sekali tidak ada tanda-tanda konspirasi. Lu Baoyu tiba-tiba menyadari bahwa dia sedikit kecanduan dengan perasaan ini. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Chen Feiyu dan Lu Baoyu sepertinya memiliki sesuatu di hati mereka. Musik piano tiba-tiba berhenti dan mereka melihat keluar pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, saya melihat cahaya terang bersinar dari kejauhan di langit malam di luar. Tiba-tiba helikopter lain terbang dari kejauhan. Ekspresi Chen Feiyu dan Lu Baoyu sedikit berubah. Lu Baoyu mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, apakah ada helikopter militer lain yang datang mengganggumu? Tidak mungkin. Pilot helikopter militer ketiga telah saya bunuh dan bungkam, dan sekarang helikopter tersebut masih diparkir di lereng gunung di luar, pihak lain seharusnya tidak datang secepat ini. Ternyata saat Chen Feiyu dalam keadaan koma, pilot helikopter militer ketiga melihat situasinya kurang baik dan ingin kabur bersama pesawat. Namun, musik piano Lu Baoyu terdengar di mana-mana, dan langsung mengagetkan sang pilot. Sampai mengeluarkan darah dari lubangnya dan mengubahnya menjadi idiot. Dia dengan mudah dibunuh dan dibungkam oleh Lu Baoyu. Jika prediksi saya benar, itu pasti seseorang dari militer, kata Chen Feiyu sambil berpikir. Militer. Lu Baoyu tertegun, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan cemas, 3 helikopter militer meluncurkan rudal untuk melakukan pengeboman di Gunung Yangjiang tidak jauh dari ibu kota provinsi tanpa perintah apapun. Ini adalah masalah yang sangat besar secara internasional. Ini masalah yang serius, dan Anda juga menyebabkan 2 helikopter militer jatuh. Meskipun Anda terpaksa melakukannya, jika kami diselidiki secara ketat, Anda akan dibawa ke pengadilan militer. Kamu ingin aku, Chen Feiyu, pergi ke pengadilan militer? Ini tidak mungkin, kata Chen Feiyu misterius, lalu bangkit dari tempat tidur dan berjalan dengan percaya diri keluar pondok jerami. Bab 475, Distrik Angkatan Laut Timur. Lu Baoyu tertegun dan segera mengejarnya. Saat dia berjalan, dia berkata dengan tergesa-gesa, jam berapa sekarang? Beraninya kamu muncul atas inisiatifmu sendiri. Bahkan jika kamu adalah penguasa dunia bawah tanah di Provinsi Changlin, di depan militer, itu hanya kekanak-kanakan. Dengan satu jari, kamu bisa membunuh semua orang di dunia bawah tanah Provinsi Changlin, jadi kamu harus bersembunyi bersamaku. Aku bilang tidak apa-apa, jadi pasti baik-baik saja. Chen Feiyu memandangnya dengan ringan, sangat percaya diri dan penuh tekad. Lu Baoyu tercengang. Tak lama kemudian, sebuah helikopter terbang di depan kami, benar saja, itu adalah helikopter militer. Ekspresi Lu Baoyu tiba-tiba berubah, dan matanya penuh kekhawatiran. Gunung Yangjiang, di bawah malam, angin malam bertiup perlahan. Chen Feiyu dan Lu Baoyu berdiri di puncak gunung, memandang ke langit di langit berbintang, sebuah helikopter militer terbang dari jauh dan dekat. Ekspresi Lu Baoyu penuh dengan kekhawatiran, takut militer akan merepotkan Chen Feiyu. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat keterampilan seni bela diri Chen Feiyu, dia tidak akan mampu bersaing dengan tentara modern. Segera, helikopter itu mendarat, dan lampu di helikopter menerangi puncak gunung Yangjiang seterang siang hari. Saat berikutnya, pintu kabin terbuka, dan seorang pria dan seorang wanita turun dari atas dan berjalan menuju Chen Feiyu.
Kedua pria itu mengenakan seragam militer, pria parubaya dan tampak agung, sedangkan wanita berusia awal 20-an dan sangat cantik. Yang mengejutkan adalah Wang Hujun dan Qin Lingfei dari distrik Angkatan Laut Timur. Itu. Ternyata Wang Hujun, yang dikenal sebagai satu harimau melawan 10.000 tentara, dan merupakan master nomor 1 di distrik Angkatan Laut Timur. Tanpa diduga, dialah yang datang secara langsung. Sekarang semuanya adalah bahkan lebih merepotkan. Lu Baoyu menutup mulutnya karena terkejut. Sebagai putri sulung keluarga Lu di ibu kota provinsi, dia tentu pernah mendengar ketenaran Wang Hujun. Namun, semakin detail informasi yang dia ketahui tentang Wang Hujun, semakin terkejut Lu Baoyu akan hal ini. Saat ini, dan semakin dia khawatir tentang Chen Feiyu. Sebagai jenderal wilayah Angkatan Laut Timur dan juga master nomor 1, Wang Hujun menghentakkan kakinya saat sedang marah, membuat seluruh provinsi Changlin gemetar. Chen Feiyu secara pribadi menembak jatuh 2 helikopter militer, dan Wang Hujun secara pribadi datang untuk menyelidikinya. Sekarang situasinya benar-benar akan menjadi buruk. Memikirkan hal ini, Lu Baoyu menjadi khawatir. Namun, saat berikutnya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi padanya. Wang Hujun berjalan ke arah Chen Feiyu, bukannya marah, dia menepuk bahu Chen Feiyu dengan akrab dan berkata, "Bagaimana kabarmu?" Chen Feiyu mengangkat bahu dan berkata, "Saya tidak bisa mati." Wang Hujun menghela nafas lega dan merasa lega. Namun, Lu Baoyu, yang berdiri di samping, sangat terkejut. Mungkinkah Wang Hujun dan Chen Feiyu saling kenal? Dan hubungan mereka begitu baik sehingga mereka bahkan tidak mengejar hal sebesar Chen Feiyu menembak jatuh 2 helikopter militer. Hati Lu Baoyu dipenuhi kekacauan, dan dia merasa memihak Chen Feiyu adalah keputusan yang tepat. Segera, Wang Hujun tersenyum pahit dan berkata, "Saya juga menerima kabar belum lama ini bahwa Zhao Ximing meminjam 3 helikopter militer dari distrik Angkatan Laut Timur, dan menurut tampilan satelit, 2 di antaranya jatuh di Gunung Yangjiang. Saya memikirkan Anda dan keluarga Zhao. Saya kira Anda kemungkinan besar bertanggung jawab atas kejadian ini, jadi saya mengikuti Ling Fei dan bergegas secepat mungkin." Chen Feiyu mengangguk dan memuji dalam hatinya. Meskipun dia melihat Wang Hujun yang besar dan kuat, dia tidak menyangka bahwa dia begitu berhati-hati. Melalui beberapa informasi terbatas, dia dapat menyimpulkan bahwa dia berada di Gunung Yangjiang. Sepertinya bahwa posisi umum Wang Hujun tidak hanya diperjuangkan dengan kekuatan tiraninya. Qin Lingfei tiba-tiba menyela dan berkata dengan nada mengejek, "Chen Feiyu, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya, dan kamu bahkan meremehkan distrik Angkatan Laut Timur kita? Saya pikir kamu sangat kuat, tetapi ternyata hanya 3 helikopter yang bisa membuatmu sangat malu. Sepertinya kamu tidak lebih dari itu. Dan di distrik Angkatan Laut Timur kita, ada lebih dari selusin helikopter militer Mi-24 seperti ini, serta jet tempur sungguhan, yang bahkan lebih mematikan. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya distrik Angkatan Laut Timur kita, kan?" Bab 476, Keajaiban di Dunia Seni Bela Diri. Chen Feiyu menatap Qin Lingfei dengan ringan dan tidak berkata apa-apa. Tapi Lu Baoyu tidak bisa menahannya. Dia kagum pada Wang Hujun, tapi itu tidak berarti dia takut pada Qin Lingfei. Dia mencibir dan melakukan serangan balik, ternyata ketiga helikopter mainan ini berasal dari distrik Angkatan Laut Timurmu. Mereka memang rapuh seperti plastik. Pantas saja mereka tertarik dengan Chen Feiyu. Dia menebas 2 pesawat dengan 1 pedang, cek-cek. Wang Hujun sedikit terharu, dia juga seorang jagoan, jika ada 3 helikopter militer yang mengejarnya, meski dia yakin bisa menghancurkan 2 helikopter militer, itu pasti tidak mudah. Jika Chen Feiyu benar-benar membunuh 2 Mi-24 dengan 1 pedang, maka kekuatan Chen Feiyu mungkin masih lebih tinggi dariku. Wang Hujun memikirkan hal ini, dan pada saat yang sama, dengan sepasang mata harimau, dia melihat ke atas dan ke bawah pada luka Chen Feiyu, ekspresinya penuh kecurigaan. Qin Lingfei sedang menilai Lu Baoyu, mungkin karena sifat seorang wanita. Setelah melihat Lu Baoyu yang sama cantiknya, Qin Lingfei mau tidak mau diam-diam membandingkannya, dan mencibir, jika Chen Feiyu benar-benar sekuat itu, dia tidak akan terluka sekarang. "Ini sangat serius, apakah kamu pikir aku akan mempercayai kebohonganmu?" Chen Feiyu masih diam saja. Lu Baoyu mengalihkan pandangannya dan mencibir, "Apakah menurutmu luka Chen Feiyu disebabkan oleh ketiga helikopter yang rusak itu? Kamu terlalu percaya diri."
Tahukah kamu bahwa setelah Chen Feiyu menghancurkan helikopter, dia menghancurkan Wuyun di atas helikopter gunung? Formasi pedang Wuyun Sekte itu mengalahkan dua tuan yang kuat. Apa? Tanpa sepengetahuan Qin Lingfei, bahkan Wang Hujun pun terkejut. Meskipun Qin Lingfei belum pernah mendengar tentang Sekte Wuyun, Wang Hujun sama sekali tidak asing dengan Sekte Wuyun. Dia tahu bahwa ini adalah sekte seni bela diri yang sangat misterius namun kuat dengan banyak master di sekte tersebut. Chen Feiyu sebenarnya mengalahkan dua master tingkat master dari Sekte Wuyun berturut-turut. Ini benar-benar mengejutkan. Kekuatan Chen Feiyu benar-benar menakutkan. Namun, ini juga dapat menjelaskan mengapa Chen Feiyu menderita luka yang begitu serius. Wang Hujun berpikir diam-diam. Qin Lingfei terkejut dan berseru, Chen Feiyu benar-benar mengalahkan dua tuan yang kuat. Jadi luka pada Chen Feiyu disebabkan oleh dua tuan yang kuat itu. Tidak heran, tidak heran. Tidak seluruhnya. Lu Baoyu tampaknya merasa bahwa kejutan pada Qin Lingfei tidak cukup. Dia menghela nafas dan berkata, salah satu master menyerang Chen Feiyu dengan serangan diam-diam, tetapi dia masih dikalahkan oleh Chen Feiyu. Sayangnya, Chen Feiyu membunuhnya ketika seorang master bertekad untuk menang, seorang legenda tingkat menengah tiba-tiba muncul dan melakukan intervensi dengan paksa. Chen Feiyu mengambil 3 gerakan lawan dan terluka parah. Apa? Legenda. Pembangkit tenaga listrik tiada taraf di alam pertengahan legendaris. Sekarang tidak hanya Qin Lingfei, tetapi Wang Hujun juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ekspresinya penuh dengan keterkejutan. Qin Lingfei berdiri diam dalam keterkejutan, dan hatinya dipenuhi kekacauan. Anda harus tahu bahwa di seluruh Tiongkok yang luas, master tingkat Grandmaster sudah sangat langka. Siapapun yang bisa menjadi master tingkat master adalah eksistensi yang kuat. Bahkan Wang Hujun, sebagai master yang kuat di tahap tengah Grandmaster yang terakhir memiliki menjadi sosok yang sangat penting di distrik Angkatan Laut Timur. Di mata dunia, orang-orang berkuasa di alam legendaris hampir identik dengan dewa, tidak hanya mereka langka di seluruh Tiongkok, tetapi mereka bahkan langka di seluruh bumi. Bisa dibilang bahkan seorang master di level master pun sama lemahnya dengan semut di hadapan orang kuat di alam legendaris, ia takut akan langsung terbunuh oleh satu gerakan dari orang kuat legendaris tersebut. Namun, sekarang, Chen Feiyu tidak hanya benar-benar mengambil 3 jurus dari master legendaris tingkat menengah, tetapi dia belum mati, dia hanya terluka. Jika masalah ini tersebar, pasti akan menyebabkan keributan di seluruh dunia. Dunia seni bela diri. Bab 477, siapa dia? Chen Feiyu, apakah yang dia katakan itu benar? Wang Hujun dengan cepat meminta konfirmasi kepada Chen Feiyu. Chen Feiyu mengangguk dan berkata, saya melakukan 3 gerakannya. Pada akhirnya, saya terluka parah dan pedangnya patah. Setelah selesai berbicara, Chen Feiyu merasakan sedikit penyesalan. Jika bukan karena rangkaian pertempuran sebelumnya dan serangan diam-diam Han Ziyuan, yang sangat menguras kekuatannya, sebaliknya, setelah pedang pemenggal manusia keluar, Liu Qingfeng tidak akan pernah semudah mematahkan pedang. Chen Feiyu masih merasa menyesal, tapi Wang Hujun dan Qin Lingfei sudah tercengang. Menghadapi orang kuat di ranah pertengahan legendaris, Chen Feiyu tidak hanya selamat, tetapi juga mematahkan pedang panjang di tangan lawannya. Bahkan Wang Hujun, yang dikenal sebagai master tertinggi di distrik Angkatan Laut Timur, tidak memiliki kemampuan ini. Chen Feiyu masih sangat muda, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Lalu ketika dia besar nanti, seberapa luar biasa kekuatannya? Wang Hujun dan Qin Lingfei tidak lagi berani memikirkannya lagi, mereka hanya merasa bahwa Chen Feiyu, orang yang sangat pedas, harus segera dibawa ke distrik Angkatan Laut Timur. Memikirkan hal ini, Wang Hujun buru-buru berkata, Zhong Shichen, apakah masalah kamu menghancurkan 2 helikopter itu masalah besar atau kecil? Silakan pergi ke distrik Angkatan Laut Timur bersama saya sekarang dan jelaskan situasinya. Selain itu adalah masih apa yang aku katakan terakhir kali. Ini waktunya memberimu jawaban. Bagaimana dengan dia? Chen Feiyu memandang Lu Baoyu. Bagaimanapun, Lu Baoyu adalah seorang gadis. Tidak pantas meninggalkannya sendirian di puncak Gunung Yangjiang. Jangan khawatir. Wang Hujun menjelaskan, ketika kami pertama kali datang ke sini, kami menemukan deretan konvoi di kaki gunung. Kami mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang dari keluarga Qin dan keluarga Qiao di ibu kota provinsi. Mereka seharusnya berada di sini untuk mencarimu, dan mereka akan segera tiba. Chen Feiyu merasa lega dan berkata kepada Lu Baoyu, berhati-hatilah.
Selain itu, jika kamu bertemu Kim Yuxin nanti, jangan khawatir tentang dia. Aku akan pergi mencarinya dalam beberapa hari. Oke, silakan saja, Lu Baoyu menunjukkan senyuman yang membingungkan semua makhluk hidup. Qin Lingfei melihatnya, dan meskipun dia adalah wanita yang sangat cantik, dia merasa linglung sejenak. Segera, Chen Feiyu naik helikopter dan terbang menuju distrik Angkatan Laut Timur. Lu Baoyu berdiri sendirian di puncak gunung Yangjiang dan melihat ke atas, merasa sedikit tersesat dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah Chen Feiyu naik helikopter, dia mulai memejamkan mata dan beristirahat, sambil diam-diam memperbaiki luka di tubuhnya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Qin Lingfei berkata dari samping, kami sampai. Chen Feiyu membuka matanya dan melihat ke bawah melalui jendela helikopter, dia melihat sebuah pangkalan militer di bawah, dan ada tentara patroli dengan membawa senjata. Segera, helikopter mendarat di taman bermain yang besar, Chen Feiyu turun dari pesawat dan berjalan berdampingan dengan Wang Hujun. Meski sudah larut malam, masih ada tim pasukan khusus yang berlatih di taman bermain, di antaranya Xie Xingjun dari keluarga Xie termasuk di antara mereka. Ketika dia melihat Chen Feiyu, ekspresinya tiba-tiba terkejut, dia tiba-tiba mengerti, dan berkata sambil tersenyum masam, Chen Feiyu benar-benar datang ke wilayah militer. Sepertinya saya ditakdirkan untuk dikalahkan oleh Chen Feiyu dalam hidup ini. Tidak hanya Xie Xingjun, tetapi juga kelompok pasukan khusus yang hadir melihat Chen Feiyu untuk pertama kalinya. Melihat dirinya masih sangat muda dan berjalan berdampingan dengan Wang Hujun, ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan, dan diam-diam mereka menebak identitas Chen Feiyu. Chen Feiyu terluka parah dan wajahnya sangat pucat. Dia sedang berjalan di samping Wang Hujun ketika dia tiba-tiba mengalami luka dalam. Dia mengerutkan kening dan sudut matanya bergerak-gerak. Qin Lingfei kebetulan melihat pemandangan ini, tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk mendukung Chen Feiyu, mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Chen Feiyu menjawab dengan tenang, dan pada saat yang sama melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Qin Lingfei tidak perlu mendukungnya dan terus berjalan ke depan. Tak jauh dari situ, ketika rombongan pasukan khusus melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak tak percaya. Mereka menunggu sampai Wang Hujun, Chen Feiyu dan yang lainnya pergi sebelum mereka semua membuat keributan. Sial, apa aku melihat dengan benar? Qin Lingfei, kecantikan militer terkenal di distrik Angkatan Laut Timur, sebenarnya sangat peduli pada seorang pria. Mungkinkah matahari bersinar di barat hari ini? Saya juga melihat siapa anak itu. Dia lebih muda dari kita, tapi dia bersama Letnan Jenderal Wang Hu. Identitasnya seharusnya tidak sederhana. Ngomong-ngomong, jika saya membacanya dengan benar, ketika dia mengikuti Letnan Jenderal Wang turun dari helikopter, dia melirik ke arah wakil Kapten Xie Xingjun. Keduanya sepertinya saling kenal, Xingjun, ayo, tolong bantu kami. Lagi pula, siapa dia? Bab 478, Kepala Daerah Militer. Setelah diingatkan, semua orang berkumpul di sekitar Xie Xingjun dan bertanya tentang identitas Chen Feiyu. Xie Xingjun tersenyum pahit dan berkata, namanya Chen Feiyu, dan dia baru berusia 19 tahun ini. Chen Feiyu. Apakah dia juga anak dari keluarga kaya? Tiba-tiba, seorang pria berwajah kurus dan tinggi berusia pertengahan 20-an, mengelus dagunya, mengerutkan kening dengan rasa ingin tahu. Namanya Xing Jinlong, dan dia adalah kapten tim khusus ini. Meskipun dia masih muda, dia telah menjadi master terkenal di distrik Angkatan Laut Timur, dan dia telah membuat prestasi besar dalam pertempuran. Bahkan Xie Xingjun, yang dikenal sebagai Raja Prajurit, harus sedikit lebih berhati-hati di depannya, 1 poin lebih rendah. Tentu saja, alasan mengapa dia tertarik pada Chen Feiyu adalah karena dia memiliki kesan yang baik terhadap Qin Lingfei. Dia baru saja melihat Qin Lingfei mengambil inisiatif untuk peduli pada Chen Feiyu, dan hatinya dipenuhi dengan rasa krisis, jadi dia menjadi khawatir tentang identitas Chen Feiyu. Tidak, Chen Feiyu bukan anak dari keluarga bangsawan. Xie Xingjun menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan dan berkata, sejauh yang saya tahu, dia telah tinggal di pegunungan sejak dia masih kecil, dan itu hanya berkurang dari 2 bulan sejak dia turun dari gunung. Ternyata itu udik, Xing Jinlong segera mencibir, melipat tangan di dada, dan menghela napas lega. Dia sangat percaya diri. Qin Lingfei yang bangga tidak akan pernah jatuh cinta dengan orang udik seperti Chen Feiyu, tetapi dia juga membuat keputusan.
Jika ada kesempatan, dia harus menggagalkan semangat Chen Feiyu di depan Qin Lingfei dan membiarkan Qin Lingfei ketahuilah bahwa He Xing Naga Emas adalah manusia terbaik. Xie Xingjun mengerutkan kening dan hendak membela Chen Feiyu beberapa patah kata ketika Xing Jinlong sudah melambaikan tangannya dan berkata, oke, ayo lanjutkan latihan. Lakukan 2 set push-up satu tangan, 500 dalam satu set. Kamu adalah tidak diperbolehkan tidur sampai kamu selesai. Tiba-tiba terdengar suara hantu dan serigala di taman bermain. Xie Xingjun menelan kata-kata itu saat dia berbicara, mengangkat bahu, dan pergi berlatih. Chen Feiyu tidak tahu bahwa dia dibenci oleh Xing Jinlong, kapten tim khusus. Tentu saja, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli sama sekali. Saat ini, dia mengikuti Wang Hujun dan Qin Lingfei ke ruang konferensi besar. Duduk di dalam adalah seorang jenderal berusia 60 tahun, mengenakan seragam militer yang megah, tetapi dilihat dari pangkat militernya, dia bahkan lebih tinggi dari Wang Hujun. Dia jelas seorang jenderal Tiongkok. Namanya Duan Zenge, dan dia adalah kepala distrik Angkatan Laut Timur. Wang Hujun dan Qin Lingfei menghampirinya dan memberi hormat. Ketua, orang itu telah dibawa ke sini. Dia adalah Chen Feiyu, tapi... Qin Lingfei ragu-ragu sejenak dan melanjutkan, hanya saja dia terluka sekarang. Duan Zenge mengangguk, sepertinya tidak terkejut sama sekali, dan berkata, oke, Lingfei, keluarlah. Qin Lingfei memberi hormat dan berjalan keluar, dia hanya menatap Chen Feiyu sebentar, lalu berjalan keluar. Duan Zenge, Wang Hujun, dan Chen Feiyu adalah 3 orang yang tersisa di ruang konferensi besar. Pipi Duan Zenge tipis dan bersudut, dan dia memancarkan aura membunuh seorang atasan, seolah-olah dia telah marah di medan perang darah dan api. Dia menatap Chen Feiyu, mata elangnya tajam dan dalam, seolah dia bisa melihat ke dalam hati orang-orang. Dia berkata dengan tenang, apakah kamu Chen Feiyu? Kamu lebih muda dari yang aku kira. Anda mengundang saya ke sini, Anda mungkin tidak datang ke sini untuk membicarakan usia saya. Mengapa Anda tidak langsung ke pokok permasalahan? Chen Feiyu tidak sopan dan langsung duduk di kursi. Duan Zenge sedikit mengernyit. Di seluruh Tiongkok yang luas, dia adalah salah satu orang besar yang menghentakkan kakinya dan gemetar. Tidak ada yang berani bersikap sombong di depannya. Wang Hujun tersenyum pahit dan berkata, Duan tua, Chen Feiyu terluka sekarang, dan saya harus membawanya untuk perawatan nanti. Jangan bertele-tele, katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Duan Zenge mengangguk, mengambil setumpuk informasi dari meja konferensi, membaliknya dengan santai, menyerahkannya kepada Chen Feiyu, dan berkata, kalau begitu saya akan langsung ke topik. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Duan Zenge, dan saya adalah manajer umum distrik Angkatan Laut Timur. Ketua, jika apa yang tertulis di atas benar, maka Anda memang jenius yang langka. Kalau soal bakat, militer selalu meritokrasi, jadi atas nama militer, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan distrik Angkatan Laut Timur. Bab 479 Tawar-Menawar. Chen Feiyu mengambil informasi tersebut dan membaliknya, dan menemukan bahwa semua peristiwa besar yang terjadi dari saat dia turun dari gunung hingga saat dia tiba di ibu kota provinsi semuanya tercatat di sana, termasuk pembunuhannya sendiri terhadap Qiu Jianxing. Dan pembunuhannya terhadap 100 orang berturut-turut di gedung Honghu kecuali kurangnya beberapa detail, segala sesuatu tentang banyak orang tertulis di informasi tersebut. Mengenai hal ini, Chen Feiyu sama sekali tidak terkejut. Di wilayah Laut Cina Timur yang luas, jika wilayah pengaruh wilayah militer tidak mengungkapkan informasi satu orang pun, Duan Zenge dan Wang Hujun hanya akan membeli sepotong tahu dan membunuh. Chen Feiyu kemudian meletakkan informasinya dan berkata dengan tenang, bukan tidak mungkin saya bergabung dengan distrik Angkatan Laut Timur, tapi bagaimana dengan kondisi yang saya sebutkan sebelumnya? Anda tidak hanya harus mengirim orang untuk melindungi wanita yang dekat dengan saya. Tapi kamu juga tidak bisa menggangguku. Bebas. Duan Zenge segera mengerutkan kening dan berkata, Chen Feiyu, militer dapat mengirim orang untuk melindungi wanita Anda, tetapi saya tidak setuju dengan poin kedua. Jika Anda bergabung dengan wilayah militer, Anda harus mematuhi perintah wilayah militer, karena mematuhi perintah adalah kewajiban seorang prajurit. Aku tidak bisa memberimu kasus khusus ini. Kalau begitu saya lebih suka tidak bergabung dengan wilayah militer, kata Chen Feiyu dengan tenang, dengan santai meletakkan informasinya di atas meja, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli untuk bergabung dengan wilayah Angkatan Laut Timur.
Kamu harus tahu bahwa setelah kamu bergabung dengan wilayah militer, kamu akan langsung menjadi kolonel senior. Ini adalah status dan kehormatan yang tidak akan pernah dicapai banyak orang seumur hidupnya. Chen Feiyu, apakah kamu yakin ingin menolak? Duan Zenge berkata dengan nada menggoda. Chen Feiyu berdiri. Meskipun wajahnya pucat karena cedera, matanya penuh ejekan, dan dia berkata, saya menghormati tentara yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi negara dan negara kita. Namun, status dan kehormatan saya, Chen Feiyu, jangan mengharuskanku bergabung dengan wilayah militer. Sadarlah, sepertinya pembicaraan kita tidak bisa dilanjutkan, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Chen Feiyu berbalik dan pergi, dengan suara yang kuat. Wajah Duan Zenge tiba-tiba menjadi gelap. Sejak dia memimpin distrik Angkatan Laut Timur, dia selalu menepati janjinya. Tidak ada yang berani menyangkal wajahnya seperti Chen Feiyu. Wang Hujun menepuk pahanya, mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan Chen Feiyu, dan berkata kepada Duan Zenge, Duan Tua, Chen Feiyu jelas merupakan bakat yang langka dalam 1 abad. Bakat khusus harus diperlakukan secara khusus. Sejujurnya, membandingkan kekuatan Chen Feiyu, menurutku permintaannya tidak berlebihan. Setelah selesai berbicara, Wang Hujun terus mengedipkan mata pada Duan Zenge. Chen Feiyu juga berhenti dan melihat ke samping ke arah Duan Zenge. Duan Zenge diam-diam mengerutkan kening. Awalnya, dia hanya ingin menyesuaikan harga dengan Chen Feiyu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Feiyu tidak mengikuti rutinitas sama sekali dan pergi begitu dia mengatakannya. Sekarang Wang Hujun maju dan memberi dia mengambil langkah maju. Dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan berkata, tak berdaya, baiklah, Chen Feiyu, karena Hujun pun mengatakan demikian, atas nama Distrik Angkatan Laut Timur, saya dengan enggan menyetujui kedua syarat Anda. Wang Hujun menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum acak, Tuan Chen, mulai hari ini, Anda adalah kolonel senior wilayah Angkatan Laut Timur. Anda menjadi kolonel senior setelah bergabung dengan wilayah militer. Ini sangat jarang terjadi di sejarah militer Tiongkok. Selamat. Chen Feiyu berdiri dengan tenang, dia tidak tahu bahwa Wang Hujun dan Duan Zenge mungkin hanya menyanyikan lagu ganda. Wang Hujun merasa malu beberapa saat, lalu meminta Chen Feiyu untuk duduk di kursinya lagi. Duan Zenge melihat ini dan terkejut. Bahkan jika Chen Feiyu benar-benar seorang jenius yang jarang terlihat dalam 1 abad, data menunjukkan bahwa Chen Feiyu paling banyak adalah seorang pejuang ulung tingkat menengah, dan dia tidak berbeda dengan Wang Hujun. Mengapa sikap Wang Hujun terhadap Chen Feiyu ternyata begitu? Sedikit rasa hormat. Bab 480, resepnya diberikan kepadamu, kamu bisa membuatnya sendiri. Duan Zenge tidak bisa mengerti, menggelengkan kepalanya, menghilangkan keraguan dari benaknya, dan berkata kepada Chen Feiyu, permintaan yang baru saja Anda buat, apakah itu untuk melindungi wanita Anda, atau untuk memberi Anda kebebasan mutlak, atau bahkan di pada saat yang sama, Anda dapatkah saya menyetujui semua persyaratan untuk bergabung dengan Biro Keamanan Nasional, tetapi manfaat apa yang dapat Anda berikan kepada Distrik Angkatan Laut Timur? Dengan suara pop, Chen Feiyu menjentikkan jarinya dan berkata sambil tersenyum, jauh lebih mudah untuk membicarakan kepentingan dan kondisi secara langsung daripada status dan kehormatan yang baru saja Anda bicarakan. Katakan padaku, Anda, atau Distrik Angkatan Laut Timur Anda, ingin aku melakukan apa? Oke, kata-kata cepat. Duan Zenge tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa ketika Xie Xingjun melakukan pertempuran yang menentukan dengan Anda sebelumnya, dia mengambil pil suan yang kecil di rumah Xie, dan tingkat kultivasinya melonjak langsung dari tengah Tongyu ke periode akhir Tongyu. Kamu mengatakan bahwa kamu menyempurnakan pil suan yang kecil, apakah ini benar? Ekspresi Duan Zenge terlihat sangat cemas, yang menunjukkan betapa Duan Zenge sangat mementingkan pil Xiao Suanyang. Tentu saja, Chen Feiyu mengangguk dan mengakui. Setelah menerima jawaban tegas dari Chen Feiyu, Duan Zenge sangat gembira, dan bahkan matanya menunjukkan kegembiraan, berkata, kalau begitu, apakah kamu masih bisa menyempurnakan pil suan yang kecil? Chen Feiyu sedikit mengernyit. Karena Duan Zenge menginginkan pil suan yang kecil itu harus dalam jumlah banyak. Meskipun Chen Feiyu dapat memperbaikinya, dia selalu menganggapnya terlalu merepotkan. Mengapa? Apakah ada kesulitan? Ya, wajar jika mengalami kesulitan. Bagaimanapun, ramuan tingkat dewa seperti itu tidak dapat disempurnakan begitu saja.
Duan Zenge dan Wang Hujun merasa menyesal, tetapi mereka juga mengungkapkan pemahaman mereka. Chen Feiyu memandangnya dengan aneh dan berkata, itu tidak sulit. Alasan utamanya adalah karena itu terlalu merepotkan. Namun, saya dapat memberikan resep rahasia, pil suan yang kecil, kepada militer dan membiarkan Anda memperbaikinya sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, rasanya seperti guntur di tanah. Apa? Duan Zenge dan Wang Hujun terkejut. Chen Feiyu sebenarnya ingin memberikan formula pil suan yang kecil ke distrik Angkatan Laut Timur. Duan Zenge dan Wang Hujun kaget saat mendengar keputusan ini. Pil suan yang kecil dapat mengangkat Xie Xinjun dari tahap tengah Tongyu ke tahap akhir Tongyu. Pil yang begitu ajaib dan berharga, kemanapun ia pergi, adalah target persaingan di antara para praktisi seni bela diri. Biarlah sendiri formula pil suan yang kecil adalah rahasia besar di kalangan alkemis, dan Chen Feiyu sebenarnya ingin memberikan formula pil suan yang kecil kepada militer. Ini benar-benar masalah besar. Chen Feiyu memberikannya kepadanya segera setelah mereka bertemu. Dengan hadiah yang begitu besar, distrik Angkatan Laut Timur pasti menemukan harta karun. Meskipun Duan Zenge adalah orang umum yang bertanggung jawab atas distrik Angkatan Laut Timur dan merupakan orang besar yang menghentakkan kakinya dan membuat seluruh Tiongkok gemetar, tetapi setelah mendengar lamaran Chen Feiyu, dia merasa terkejut di dalam hatinya. Kemudian, dia terkejut dan bahkan melihat ke arah Chen Feiyu, semuanya dipenuhi dengan tatapan aneh, seolah-olah Chen Feiyu adalah harta karun yang langka. Belum lagi Wang Hujun, dia awalnya adalah seorang ahli seni bela diri yang kuat, jadi dia secara alami memahami betapa berharganya sebuah pil yang dapat meningkatkan kultivasi seorang pejuang tanpa efek samping apapun. Ketika Chen Feiyu pertama kali datang ke distrik Angkatan Laut Timur, dia memimpin dan memberinya hadiah besar. Bahkan Wang Hujun merasa tersanjung, dan ekspresinya bersemangat sekaligus bersemangat. Kertas, pena, Chen Feiyu menyilangkan kaki dan berkata dengan tenang. Duan Zenge tertegun dan tiba-tiba menyadari bahwa Chen Feiyu akan menuliskan formula pil Xiao Suanyang. Memikirkan hal ini, bahkan orang besar seperti Duan Zenge pun langsung bersemangat. Terlepas dari postur bos militer, dia buru-buru mengeluarkan buku catatan dan pena dari lacinya dan meletakkannya di depan Chen Feiyu sendiri. Tidak ada jejak arogansi di awal.